Selamat bergabung teman-teman semua di Kedai Tempo di komunitas Hutan Kayu. Disinilah kita dulu biasa duduk-duduk sambil menunggu pintu teaternya dibuka dan kita bisa menyaksikan acara. Tapi di kedai ini dulu kita biasa ngobrol dan seringkali teman-teman percakapan yang paling asik terjadi di sini karena kita bisa sambil minum, sambil makan, dan Romo Sutio sambil ngerokok. Sambil kita akan membuka pintu teater dalam waktu sekitar 7-10 menit dan sambil menunggu pintu teater jadi buka dan sambil menunggu teman-teman kumpul semua, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah ada hadiah buku juga untuk kali ini. Hadiah bukunya adalah buku tulisan karya Romo Sutio, terjemahan dari naskah Platon berjudul Lysis tentang persahabatan. Nah, ini buku ini berisi dialog yang kemarin dibicarakan dan hari ini juga akan dibicarakan. Jadi silakan nanti bertanya dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, supaya punya kesempatan untuk dipilih menjadi penerima buku Platon, Lysis Persahabatan. Saya akan bacakan pengumuman untuk pengajuan tata cara mengajukan pertanyaan di kelas ini. Silakan slide-nya di-share. Pertama, seperti biasa, peserta wajib menggunakan nama yang digunakan saat registrasi. Pertanyaan yang menggunakan anonimus kecenderungannya tidak dijawab, tapi kalaupun dijawab tidak akan dapat kesempatan dapat hadiah. Kemudian peserta mengajukan pertanyaan dengan fasilitas Q&A, bukan chat, bukan juga raise hand. Dan dalam kelas ini, karena ada beberapa kendala teknis, kami tidak bisa mengaktifkan raise hand untuk berdialog. Jadi silakan mengajukan pertanyaan dengan fasilitas Q&A. Kalau memang ada komentar, misalnya gangguan sinyal dan lain-lain, boleh pakai fasilitas chat. Terus pertanyaan sudah boleh diajukan sembari tayangan atau presentasi berlangsung, jadi tidak harus menunggu selesai presentasi. Tapi mungkin teman-teman juga perlu ingat bahwa mungkin kalau presentasinya baru 10 menit gitu ya, mungkin nanti teman-teman punya pertanyaan yang sebenarnya akan dijawab di menit-menit berikutnya. Dan dikarenakan keterbatasan waktu, kemungkinan para pembicara akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang serupa untuk dijawab secara bersamaan. Nah, sekarang saya akan menyapa teman-teman yang baru ikut filosofi underground atau mungkin yang baru pertama kali ikut program filsafat. Jadi yang sudah biasa ikut kelas filsafat harap bersabar. Karena kelas ini kan terbuka untuk umum, bukan untuk spesialis aja, jadi memang tidak ada saringan, jadi ada yang memang mungkin pengetahuan filsafatnya sudah lebih lanjut, dan ada juga yang betul-betul masih baru. Ini slide-nya boleh disingkirkan. Nah, kita nanti akan belajar 2 filsuf ini ya. Tapi sebelum kita melihat siapa yang akan dibahas sekarang, saya mungkin menyapa teman-teman yang baru. Mungkin kita belajar filsafat dengan alasan dan minat yang berbeda-beda. Sebetulnya bukan mungkin, pasti. Pertama, ada yang minatnya memang minat scholar, kesarjanaan ya. Mereka adalah yang tertarik menjadi ahli seperti para pembicara di kelas ini. Mereka sangat berminat pada apa sebetulnya dikatakan oleh si filsuf, teksnya kayak apa, dan mereka berdebat tentang itu. Dan karena itu kita mendengarkan mereka. Tapi sebagian dari kita tidak ingin menjadi sarjana filsafat. Sebagian dari kita tertarik untuk mengikuti, mencicipi filsafat, karena sebagian dari kita, atau sebagian besar dari kita, sebetulnya mencari kebenaran. Tapi ada juga yang mencari kebenaran yang modelnya adalah mencari pegangan hidup. Ya, ada teman-teman yang mungkin pengen mendengarkan filsafat karena sebetulnya mencari pegangan hidup. Boleh. Tapi untuk teman-teman yang motifnya ini, saya kasih sedikit peringatan bahwa
pegangan hidup yang akan didapatkan di dalam filsafat mungkin bukan pegangan hidup yang mudah dikunyah seperti nasihat-nasihat dalam agama atau easy wisdom. Jadi kita justru akan menempuh jalan terjal. Jadi siap-siap untuk menempuh jalan terjal. Kalau nanti agak cekot-cekot kepalanya, nggak apa-apa. Saya selalu mengutip para bodybuilder, no pain, no gain. Jadi kalau otak kita nggak sedikit sakit, berarti sebetulnya otak kita juga tidak menumbuhkan pengetahuan baru. Jadi nggak apa-apa kalau cekot-cekot sedikit. Siap ya? Nah terus sebagian juga adalah orang yang seperti saya. Saya tidak berminat menjadi sarjana filsafat, tetapi sebetulnya kita ini melakukan perenungan pemikiran dan kita membutuhkan partner. Kita membutuhkan partner yang baik untuk membantu kita berpikir dengan sehat, untuk membantu kita untuk tidak mengulangi atau terjebak dalam kesalahan-kesalahan atau sesat pikir yang mungkin sudah pernah terjadi di dunia. Nah disinilah filsafat barat adalah partner yang sangat bagus. Kenapa bagus? Karena dalam filsafat barat kita akan melihat rantai pemikiran yang bersambung menyambung sekaligus bantah membantah. Jadi sekalian di sini kita akan melihat dalam seri Filosofi Underground 2021 ini ditekankan bahwa filsafat adalah sebuah rantai pemikiran dan rantai itu terbentuk dari perdebatan. Rantai itu tidak putus tapi terbentuk dari perdebatan dan pemikir modern kontemporer selalu membaca pemikiran klasik. Jadi tidak ada pemikiran yang kuno yang dianggap usang, tetapi mereka selalu membaca dan membacanya dengan serius. Dan seringkali bukan untuk mengamininya, tapi justru untuk membantahnya. Tapi jadi membantah dengan pembacaan yang sangat serius. Dan itu dari situ kita akan mendapatkan partner berpikir yang sangat berharga. Jadi teman-teman kembali boleh introspeksi diri sendiri, sebetulnya masing-masing ingin tahu filsafat karena alasan dan kepentingan apa, silakan. Nanti mungkin pendekatannya akan berbeda-beda sedikit. Nah, malam ini kita akan melihat duel atau dialog di antara pemikiran Socrates dan Nietzsche. Boleh slide-nya dikasih lihat ya. Nah, inilah buat yang baru bergabung dengan kelas filsafat mungkin belum terlalu familiar dengan nama-nama, jadi kita akan melihat perdebatan di antara pemikiran Nietzsche dari Jerman abad ke-19 sebetulnya, dan Socrates dari Yunani abad ke-5. Nah, di episode lalu, episode pertama, kita sudah menonton bagaimana perdebatan di antara pemikiran Hegel, juga dari Jerman, abad sebelumnya lebih awal, 15, versus Platon dari abad 4 Masehi. Platon itu muridnya Socrates yang akan kita dengarkan sekarang. Nah, di episode lalu kita membahas dialektika Hegel dan dialektika Platon. Sedikit ya, mungkin ada yang nggak ikut yang kemarin. Jadi apa itu dialektika? Kalau kita sekarang memahami dialektika sebagai suatu metode berpikir yang menggunakan 3 tahap, tesis, antitesis, atau sangkahannya, dan sintesis. Nah, itu kalau di Indonesia tuh misalnya ada tesisnya kebangsaan, antitesisnya atau sangkahannya adalah identitas keagamaan, sintesisnya Pancasila, misalnya seperti itu. Dan itu bukan hanya dalam pikiran, tapi juga sejarah bangsa ini bergerak seperti itu. Nah, itu adalah model pemikirannya Hegel. Dan dialektika dalam Platon yang akan kita bahas juga pada sesi episode kedua kali ini adalah metode untuk mencari definisi atau kebenaran melalui dialog sanggah menyanggah. Jadi teman-teman nanti kalau yang beruntung akan dapat buku Lysis Persahabatan, dan itu kita akan melihat bagaimana metode dialektika ini dipakai untuk mencari definisi yang rasional mengenai apa itu persahabatan. Jadi dialektika adalah di dalam Yunani klasik adalah metode untuk mendapatkan pengetahuan yang rasional.
Nah, itu episode lalu ya. Sekarang episode 2 ini melanjutkan episode lalu. Kita akan mulai juga dengan dialektika. Tapi yang berdebat adalah dua pemikiran ini, Socrates dan Nietzsche. Nah, kita akan lihat beberapa istilah yang akan muncul nanti ya. Tolong diperhatiin teman-teman. Slide berikutnya boleh. Jadi kita akan lihat ada beberapa istilah yang akan muncul dalam percakapan di antara Romo Setio dan Julius nanti. Itu ada dialektika, tadi sudah dibahas. Terus ada dekadensi. Apa tuh dekadensi? Jadi tolong diperhatikan. Tapi kira-kira ini adalah konteks untuk Nietzsche. Nietzsche itu lahir atau dia hidup di Jerman abad 19 di kerajaan Rusia. Semoga suara saya tidak terganggu oleh soundscape. Dan meskipun kerajaan itu maju, Nietzsche menganalisanya sebagai situasi masyarakatnya dalam keadaan dekaden. Nanti teman-teman kalau perhatikan apa itu yang dimaksud dengan dekaden oleh Nietzsche. Dan ini berhubungan dengan istilah yang akan muncul lagi juga nih, anarki hasrat dan tirani rasio. Ya, nanti kalau muncul kata-kata ini tolong diperhatikan betul. Dan istilah berikutnya juga adanya metode genealogis ya, bukan ginekologis ya, dan aforisme. Ini sekadar kisi-kisi untuk kita menikmati presentasi berikut. Jadi meskipun ini presentasi ini judulnya Dialektika Socrates versus Nietzsche, sebetulnya Nietzsche tidak memberi tawaran mengenai dialektika, tapi dia akan mengkritik habis dialektika. Jadi sekarang kita sudah jam 7 lewat. Jam 7 lewat 10 kita akan segera masuk ke dalam teater dan kita akan segera masuk ke dalam teater Hutan Kayu. Selamat menyaksikan perdebatan di antara kedua pembicara kita. Selamat datang di Teater Underground Hutan Kayu. Selamat datang di Filosofi Underground 2021 episode kedua. Filosofi Underground adalah kerjasama komunitas Hutan Kayu dengan Perpustakaan Populer Gramedia dan kelompok burung hantu di bawah kurasi Dr. Setio Wibowo. Filosofi Underground 2021 ini menekankan dialektika atau dialog di antara filsafat modern kontemporer dengan filsafat klasik. Dalam episode lalu kita sudah mendengarkan duel di antara pemikiran Hegel dan pemikiran Platon. Dan sekarang kita akan melanjutkan lagi dengan corak pemikiran yang sangat berbeda, yaitu dari pemikiran Socrates dan pemikiran Nietzsche. Socrates dan Nietzsche ini nama yang sangat menarik sekali. Buat kamu yang baru bergabung dengan Filosofi Underground, waktu saya baru selesai SMA, masuk kuliah, saya baca satu buku, judulnya Peradilan Sesat. Buku itu bercerita tentang pengadilan-pengadilan yang sesat, yaitu pengadilan yang menghukum mati orang yang tidak bersalah. Nah, dua kasus dari masa kuno yang disebut adalah pengadilan terhadap Yesus di abad 0 atau abad 1 Masehi, dan pengadilan Socrates. Disitulah saya baru tahu bahwa Socrates ini kayak nabinya filsafat. Dia martirnya filsafat. Jadi sangat menarik dan penting ceritanya. Dan kalau kemarin kita melihat ada yang bilang bahwa sejarah filsafat barat itu adalah catatan kaki dari pemikiran Platon, Socrates ini gurunya Platon. Jadi sangat penting untuk dipelajari. Dan kita juga hari ini akan melihat pemikiran Nietzsche. Nietzsche juga tidak kalah menarik. Nietzsche ini adalah seorang yang lahir dari keluarga pendeta.
dan dipersiapkan juga untuk menjadi pendeta, tapi di tengah jalan dia membelot dan menjadi sangat anti kepada moralitas dan kepada agama. Jadi kita akan melihat pemikiran yang satu yang baik dari seorang nabinya filsafat dan satu pemikiran yang liar. Dan kalau di Indonesia, Nietzsche itu kira-kira ada di antara Multatuli, generasinya di antara Multatuli dan di antara Kartini. Dan Hegel itu kira-kira ada di generasinya Daendels kalau di Indonesia. Dan kita sudah bersama-sama dengan dua ahli juga mengenai pemikiran Socrates dan pemikiran Nietzsche. Seperti biasa untuk pemikiran Yunani klasik kita bersama dengan Dr. Setio Wibowo, dan untuk pemikiran modern kontemporer kali ini pemikiran Nietzsche kita sudah bersama dengan Julius Tandianto, seorang yang menyelesaikan S2-nya mengenai pemikiran Nietzsche di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Kita beri tepuk tangan untuk duel Socrates dan Nietzsche. Julius, ya, kalau orang belajar filsafat ya, kan kamu juga belajar filsafat ya. Terus kalau saya mengamati teman-teman yang datang ke STF ya, dari jurnalistik, dari ekonomi, perbankan, seniman ya, umumnya kan orang-orang itu kan mengatakan ingin mencari sesuatu yang mendalam ya, tidak puas dengan ilmu-ilmu praktis ya dalam tanda kutip yang mereka jalani, mereka hidupi ya, butuh mencapai sesuatu yang mendasar ya, yang prinsipial. Ya, artinya ya kurang lebih orang itu ingin mencari apa yang sering kita sebut sebagai kebenaran ya. Mungkin orang nggak begitu suka dengan kata kebenaran, tapi paling tidak kalau orang datang paling tidak ke STF ya, kan ada semboyan tuh ex filosofia claritas ya. Jadi bukan obskuritas ya. Ya jangan obskuritas ya. Jadi berkat filsafat kita mendapat pencerahan. Pencerahan dari apa ya? Tentu pencerahan dari hal-hal sehari-hari yang sifatnya abu-abu, gelap begitu ya. Jadi ya intinya itu, jadi tercerahkan dalam arti lalu bisa mendapatkan kebenaran ya, sesuatu yang mendasar. Kan begitu kan biasanya? Ya kalau saya berkaca ya Romo, dari pengalaman saya sendiri, saya juga punya minat pada filsafat. Awalnya itu memang ingin mencari sesuatu yang mendalam, Romo. Mungkin ya pertanyaan tentang kebenaran itu menjadi satu proyek kayaknya perlu saya ulik begitu lebih dalam. Ya. Tapi semakin saya belajar filsafat, Romo, saya harus mengakui bahwa apalagi kan saya mendalami tentang pemikiran Nietzsche, ternyata harapan saya untuk menemukan kebenaran atau sesuatu yang mendalam itu dalam tanda kutip diperdalam lagi. Ya, cuma emang harus hati-hati ya dalam, karena kalau kita terlalu dalam-dalam tuh nanti tenggelam lama-lama, nggak bisa keluar dari lumpur kedalamannya. Begini, sebelum kita ngomong sesuatu yang mendalam ya. Jadi kemarin kan dalam sesi yang pertama kita sudah berdiskusi tentang dialektika ya dengan Sitorus ya. Memang kalau Socrates kan dialektika kan sekedar metode, belum secanggih Sitorus sebelum secanggih Hegel ya, yang mengatakan bahwa realitas itu sendiri adalah dialektis. Ya. Jadi kalau Socrates dengan dialektika sebagai metode, lewat dialog dan kemudian disistematisir oleh Platon ya, lewat alegori gua itu, kita diantar untuk masuk ke ya mendapatkan yang disebut tadi itu ya, kedalaman ya, kebenaran ya. Jadi misalnya kalau beberapa waktu yang lalu yang saya berikan contoh kan soal dialog tentang persahabatan itu ya. Jadi kalau kita hidup sehari-hari ini kan kadang-kadang bingung begitu ya, sahabat itu apa sih gitu ya. Kenapa dia sahabat, kenapa yang lainnya enggak gitu ya. Ada macam-macam opini yang saling bertentangan, dan kita nggak ngerti ya yang sahabat yang benar itu kayak apa. Nah, Platon atau Socrates lalu menolong dengan prosedur dialektika yang sudah saya terangkan kemarin, saya ringkas agak cepat ya. Jadi misalnya kalau ada orang mengatakan persahabatan itu ya kesalingan, timbal balik. Ya. Maka lalu Socrates, apa iya kesalingan? Kan orang bersahabat dengan anjing, bersahabat dengan kucing, ya, bersahabat dengan burung, ya. Atau ibu menyahabati anaknya, itu kan seringkali nggak ada timbal balik.
Ya, kalau seorang ibu mencintai anaknya, seringkali kan balasan dari anaknya kan seperti malin kundang begitu kan, jadi nggak ada balasan. Tapi toh di situ ada apa? Ada persahabatan gitu ya, meskipun meskipun tidak bersifat timbal balik begitu ya. Nah, kalau persahabatan tidak timbal balik, lalu gimana itu? Jangan-jangan orang bersahabat itu karena memang ada semacam kedekatan begitu ya, kedekatan yang membuat orang lalu bisa bersepakat. Sesama fans Manchester City akan saling bersahabat, sesama penyuka filsafat akan bersahabat, sesama penyuka uang juga akan bersahabat begitu kan, sesama koruptor juga bersahabat. Nah, lalu argumen itu akan dipatahkan oleh Socrates dengan mengatakan ya nggak bisa juga, karena orang jahat tidak bisa bersahabat dengan orang jahat, orang baik tidak bisa bersahabat dengan orang baik. Nah, kalau persahabatan bukan karena kesalingan, bukan karena kedekatan, jangan-jangan persahabatan itu memang justru muncul ya akibat daya tarik menarik dari hal yang berlawanan, ya, dari hal yang berbeda. Orang kaya bersahabat dengan orang miskin, orang bodoh bersahabat dengan orang pintar, begitu ya, dan seterusnya. Dan itu dipatahkan juga oleh Socrates ya, dengan mengatakan bahwa enggak bisa, karena seringkali kalau ada orang kaya bersahabat dengan orang miskin, itu bukan orang miskinnya yang disahabati, tapi rasa kasihan dia pada orang miskin, itu yang dia sahabati. Oh, benar juga tuh. Ya. Atau kalau orang miskin kebalikannya kan, orang miskin bersahabat dengan orangnya belum tentu orang kayanya, tapi kekayaannya. Jadi dari metode sanggahan-sanggahan itu, dialektika itu, lalu kita diajak sampai ke sebuah definisi kebenaran ya. Apanya persahabatan? What is ya? TST ya. Apa yang menjadi esensi ya, definisi dari persahabatan yang dikatakan oleh Socrates ya, Platon sebagai bersifat triangular. Jadi A dan B itu bersahabat, di mana relasi resiprok itu relatif, dan yang membuat mereka bersahabat adalah C, titik ketiga di antara mereka, ya, di mana sifat hubungan A ke C dan B ke C ini juga tentu tidak bersifat resiprok. Nah, dengan membuat definisi persahabatan sebagai segitiga ini, lalu kita sampai ke esensi, ke kebenaran persahabatan. Itulah persahabatan. Persahabatan sebenarnya ya seperti itu, yang triangular itu, yang di mana resiprositas itu bersifat relatif. Boleh saya simpulkan, Mo ya? Ya. Jadi dengan metode dialektika Socrates Platon ini, Ya. itu punya asumsi dengan cara ini kita bisa mencapai suatu kebenaran. Pasti dong. Oh, Pasti. Jadi itu kan metode ya, metode supaya orang sampai ke kebenaran. Dan ketika definisi itu terjadi, itu sifatnya universal. Ya. Dan definisi itu mengatakan apanya yang dibicarakan. Jadi misalnya kalau apel ya keapelan dari apel itu. Gitu ya. Kalau daun ya kedaunan itu apa esensi daunnya. Appleness ya. Atau tampaknya susah ya, Pak. Saya bayangkan juga begini, Romo. Dengan kita tahu tentang kebenaran dari persahabatan tadi, maka kita menjadi tahu tentang apanya atau realitas yang paling dalam tentang persahabatan. Ya. Sama juga seperti kita melihat, ya sebut saja kan kita menjumpai di sekitar kita ini banyak daun. Ya. Nah, daun tuh macam-macam bentuknya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang bulat, ada yang warnanya juga macam-macam. Dan menurut dialektika, ketika mencari definisi yang paling terang, maka disebutlah ide kedaunan, begitu Mo ya? Kurang lebih begitu. Kedaunan, dengan begitu kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya daun itu adalah kedaunan itu pada dirinya adalah sebuah esensi tentang yang merangkum semua bentuk daun yang ada di seluruh dunia ini. Ya. Jadi dalam posisinya Socrates, Platon memang dialektika yang merupakan metode kebenaran itu memang lalu menyatakan realitasnya. Ya, jadi ya kedaunan itu ya inti persahabatan itu. Ini menarik, Romo, karena menurut Nietzsche, dalam cara pandang Nietzsche, dialektika yang dipraktekkan oleh Socrates dan Platon ini justru dengan menggunakan dialektika yang sifatnya rasional, kita juga akan memahami realitas secara rasional, Romo. Justru kan kalau kita lihat sebetulnya yang namanya realitas itu sebetulnya ya macam-macam, Romo. Campuran kan, campur aduk begitu. Kita nggak tahu, Romo. Jadi Nietzsche di situ tidak sepakat ya dengan posisi Socrates, Platon yang mengutamakan rasio untuk mencapai kebenaran. Wah, tentu, Romo. Nietzsche tidak sepakat. Dia melihat dialektika Socrates Platon itu adalah sebuah masalah.
masalah yang sangat besar dan sangat serius. Baik Romo, jadi saya perlu menegaskan lagi. Jadi menurut Socrates Platon, dialektika itu mengandaikan rasio ya. Ya, tentu Dan saja. mengandalkan. Ya, tentu saja. Kan tadi saya sudah mengatakan di awal ya, berfilsafat yang soko gurunya adalah Socrates, tadi sudah dikatakan dengan bagus oleh Ayu ya. Itu memang aktivitas rasional ya, dan dialektika adalah metode ya, yang dipakai rasio manusia untuk mencapai kebenaran. Nah, menurut Nietzsche, persis di situ masalahnya Romo. Jadi ya kita tahu juga kan Nietzsche itu dia mendalami filologi, ilmu tentang tulisan-tulisan kuno begitu, dan dia juga melacak asal-usul dialektika. Dan menurut dia, dialektika ini muncul pada zaman Yunani antik. Jadi dia melihat pada waktu itu Yunani antik tuh jaya-jayanya pada masa Aeschylus. Aeschylus. Kemudian mulai menurun, ada semacam gejolak peradabannya udah mulai menurun, ada muncul dialektika di situ. Jadi dialektika tuh mulai dipakai, digunakan oleh orang-orang pada waktu itu, masyarakat pada waktu itu. Dan bagi orang-orang Yunani, dialektika itu dibilangnya semacam selera yang buruk. Kamu ada teks tuh untuk ditunjukin dari Nietzsche? Oh, ada Romo. Ya. Dan sebagai catatan Romo, Nietzsche itu dia membuat satu problem, namanya suatu judul dengan nama Problem Socrates, itu di dalam bukunya bernama berjudul Twilight of Idol, atau di Indonesia kan itu sebagai Senjakala Berhala. Ya. Dan dia di situ menulis dalam 12 paragraf mengenai persoalan Socrates ini. Saya bacakan Romo ya. Dengan Socrates, selera Yunani itu berubah menjadi dialektika. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Di atas segalanya, cita rasa yang luhur tadi ditundukkan pada dialektika. Kejelataan itu menjadi yang teratas dengan dialektika. Nah, bagi sebelum Socrates, ahli dialektika itu adalah sejenis badut. Ia ditertawakan, ia tidak pernah dianggap serius. Tapi Socrates adalah badut yang telah membuat dirinya dianggap serius. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Nah, dalam teks ini itu Nietzsche melihat Romo. Jadi dia melihat sosok Socrates ini ya di peradaban Yunani antik. Tentu dia juga melihat bahwa Yunani antik ini sedang merosot juga pada waktu itu. Karena puncaknya pada zaman Aeschylus yang diteruskan oleh Sophocles. Pada era tragedi ya? Betul Romo, pada era tragedi. Nah, kemudian orang mulai berdialektika, muncullah berdialektika. Tapi pada waktu itu dialektika masih dianggap apa sih dialektika ini begitu. Itu adalah selera orang-orang bawah begitu. Dan itu dianggap oleh para bangsawan atau para cita rasa Yunani yang luhur pada waktu itu dianggap itu seperti permainan badut pelawak. Orang kan berdialektika, cari sini, menjelaskan, bertanya segala sesuatu, mengorek segala sesuatu. Itu adalah ya udahlah, itu lawakan aja gitu. Tapi persis di situ dengan Socrates, dialektika itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi sesuatu yang punya soko guru, menjadi pembentuk bahwa untuk mencapai yang namanya kebenaran itu bisa dicapai dengan proses dialektika yang menekankan rasio. Ini di sini Nietzsche sedang memuji Socrates atau sedang mengkritik? Ini uniknya Nietzsche Romo. Jadi dia itu tentu saja dia mengkritik Socrates ya Romo. Dia mengkritik Socrates, tetapi juga perlu diingat dengan gaya Nietzsche menulis. Ketika dia mengkritik seseorang itu bukan sebuah prosedur untuk menghina orang itu, tetapi itu menunjukkan rasa hormatnya kepada orang itu. Jadi ada sebuah aforisme juga yang ditulis oleh Nietzsche bahwa kalau dia menyerang seseorang, itu adalah bukti bahwa ia menghormati orang itu. Dia memberikan respek yang besar pada orang itu. Hal yang sama juga dilakukan serangan Nietzsche kepada figur-figur selain Socrates, ada Yesus. Kemudian juga ada Schopenhauer dan Wagner sendiri di zaman itu. Jadi kita lihat bahwa
Nietzsche melakukan serangan kepada Socrates ini ambiguitas sebetulnya. Ada dua arti. Pertama memang dia mengkritik, tetapi kritik itu adalah bentuk penghormatan dia. Jadi kalau tadi masuk definisi sahabatnya ala Socrates, Romo, maka barangkali definisi sahabat Nietzsche ini memang berbeda. Jadi dia bukan dijelaskan secara definitif untuk mencari realitas tentang apa itu esensi persahabatan, tetapi cukup apa ya? Ya memang di luar itu, Romo, nuansanya. Bahwa yang jadi sahabat itu adalah ya dia berani menyerang orang itu. Itu sebagai bentuk persahabatannya. Itu sebetulnya kalau kita melihat kritikan Nietzsche kepada dialektika ya, lalu dia menyebut Socrates sebagai badut ya, itu kira-kira maksudnya apa sih? Ya, tentu Nietzsche ini khas sekali dalam Nietzsche. Jadi dia menggunakan satu metode dalam berargumentasinya yang disebut sebagai metode ad hominem. Ya, tentu kalau dalam pelajaran sekolah sekarang kan, kalau dalam pelajaran logika, ad hominem itu disebut sebagai salah satu kesesatan berpikir begitu. Ya, semacam falasi lah. Falasi begitu. Karena yang diserang itu bukan argumennya, tetapi pribadi orang yang mengeluarkan argumen itu. Tetapi di tangan Nietzsche, ad hominem ini berbeda, Romo. Jadi ad hominem ini sebetulnya ingin menegaskan satu hal yang penting, bahwa apapun yang kita katakan dalam bentuk bahasa, dalam bentuk argumentasi, atau dalam bentuk apapun sistem filsafat, agama, dan sains, itu tidak terlepas dari orang yang membuat pernyataan itu. Tidak terlepas dari situasi situasi pergulatan batin orang yang menciptakan perkataan-perkataan itu. Ya, jadi kalau melihat bahwa Nietzsche menggunakan metode ad hominem gitu ya, dan tujuannya untuk menunjukkan bahwa di balik kata-kata, di balik metode yang dipakai orang itu ada personnya ya. Sebetulnya kan di sini juga Socrates mirip-mirip ya dengan dialektikanya ya, karena kan di banyak kesempatan ya, entah itu di Charmides dengan Critias ya, atau di Laches ya, dialog Laches ya, ketika dia berdiskusi dengan dua jenderal itu, ada maksud ya di balik dialektika itu, ada maksud dari Socrates untuk membuat orang itu memeriksa hidupnya. Jadi dialektika bukanlah metode pure untuk mencari kebenaran, tapi juga untuk semacam membuat mitra wicara itu berkeutamaan. Artinya paling enggak orang itu sadar bahwa apa yang dia percaya tahu ternyata dia nggak tahu. Jadi supaya agak rendah hati sedikit begitulah. Jadi dalam arti ini sebetulnya metode filsafat sebagai semacam pemeriksaan diri ya, yang bersifat personal itu sebetulnya mirip-mirip juga ya kalau kita mau mencari semacam titik temu antara Nietzsche dengan Socrates. Tapi sekali lagi, ini kan ad hominem ini kan biar bagaimanapun kan kalau kita berfilsafat, misalnya saya berfilsafat lalu jangan membaca Rousseau, karena Rousseau itu dia punya anak 5 dan ditaruh di panti asuhan semua. Gitu ya. Jangan baca Marx, ngapain baca Marx? Wong Marx sendiri dia hidupnya miskin ya, nggak bisa cari kerja, nggak punya penghasilan begitu ya. Itu kan ad hominem. Ya. Jadi itu kan buruk. Kira-kira Nietzsche kenapa sih dia sengaja ya pakai itu ya, atau gimana? Ya, tentu ini juga menegaskan sebuah satu keyakinan dari Nietzsche sendiri, Romo, bahwa dia memang sengaja menggunakan metode ad hominem ini itu untuk memperlihatkan bahwa seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa Nietzsche itu ingin menggarisbawahi bahwa dia ingin melihat motif-motif kita di balik apa yang kita katakan. Itu dia memang sengaja. Dan bagi dia, yang namanya filsafat, yang namanya apa yang kita hasilkan lewat perenungan-perenungan rasional itu selalu personal. Jadi sifatnya personal, Romo. Nah, kalau saya coba balikan lagi, Romo ya. Misalnya kepada Socrates. Nah, analisis Nietzsche pada Socrates itu akan melihat bahwa ketika
Socrates itu prioritaskan yang namanya dialektika dengan superioritas rasionya, justru dia akan melihat bahwa oke, ada apa ini dengan Socrates. Jadi dengan ad hominem ini dia akan bertanya apa yang mau dikehendaki oleh Socrates dengan memunculkan atau memprioritaskan dialektika. Nah, bagi Nietzsche, kehidupan itu sendiri kan sebetulnya tidak bisa ditakar, Romo. Bagi Nietzsche ya, dia anilai begitu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Socrates dengan dialektika rasionalnya itu mati-matian mau mencari esensi realitas? Nah, itu yang mau dipertanyakan oleh Socrates. Bukankah dengan demikian Socrates itu juga adalah bagian dari dekadensi Yunani antik pada waktu itu? Nah, saya juga saya teruskan, Romo ya. Jadi ada dalam sebuah teks sambungan dari yang dibacakan oleh yang saya bacakan nanti tentang bagaimana Nietzsche itu melihat bahwa akhirnya dialektikum menjadi tiran. Nah, saya bacakan ini di dalam teks Problem Socrates di Senjakala Berhala. Nah, jika dibutuhkan membuat tiran berdasarkan akal budi, seperti yang dilakukan Socrates, pastilah bahayanya tidak kecil. Bahwa sesuatu yang lain menjadi sang tiran. Rasionalitas kemudian ditebak sebagai penyelamat. Moralisme para filsuf Yunani sejak Platon itu bersifat patologis. Demikian pula apresiasi mereka terhadap dialektika. Akal budi sama dengan keutamaan dan sama dengan kebahagiaan. Artinya, Anda harus meniru Socrates dan menciptakan cahaya sejati permanen melawan hasrat-hasrat gelap. Cahaya sejati akal budi. Anda harus cerdas, jernih, tenang dengan segala cara. Setiap penyerahan kepada insting ke alam bawah sadar itu pasti mengarah ke bawah. Nah, di sini Nietzsche memang mengakui bahwa zaman itu Yunani juga sedang dekaden. Jadi anarki hasrat begitu. Hasrat itu bisa dipuaskan dengan seenak-enaknya. Jadi tidak ada yang mengontrol. Nah, Socrates hadir dengan dialektikanya, dia berusaha untuk mengontrol itu, tetapi bagi Nietzsche, dialektika rasional yang diprioritaskan oleh Socrates justru mengarahkan pada ekstrim yang lain, yaitu tirani rasio. Jadi persoalannya bukan beres, malah ini membawa ekstrim yang satu ke ekstrim yang lain, Romo, menurut Nietzsche. Ya, jadi dalam dekadensi itu kan biasanya kan dianggap orang dekaden itu kan orang yang menyerahkan diri pada semua hasrat, insting, yang mencari kenikmatan atau tidak berbuat apa-apa kayak bayem gitu ya. Tapi rupanya di sini Nietzsche punya pemahaman juga bahwa kalau orang menyatukan ya dengan menciptakan cahaya sejati permanen ya untuk menenteramkan hasrat-hasrat ya. Ada kejernihan, ada kecerdasan yang semacam menaklukkan hasrat-hasrat. Rupanya ini juga disebut dekaden ya oleh Nietzsche. Betul, Romo. Ya. Jadi sama seperti kehidupan itu sendiri yang menurut Nietzsche adalah chaotic begitu, yang anilai. Nah, persoalannya adalah ketika kita merumuskan kehidupan dengan cara rasional, maka pengetahuan yang didapat pun juga rasional, Romo. Dan itu malah menguruskan kehidupan itu sendiri. Kan kehidupan itu yang luas, tidak bisa terpahami, kemudian yang campur aduk, ada sukanya, ada sedihnya, semua bermain di situ. Ketika dicari mati-matian secara rasional, maka ya kita akan mendapatkan pengetahuan yang rasional. Tapi itu bukan realitas itu sendiri, menurut Nietzsche. Nietzsche kelihatan di teks yang tadi barusan kamu baca cukup cukup sinis ya terhadap Socrates, Platon yang menyamakan bahwa rasionalitas, akal budi itu akan buat kita mencapai optimal ya, arete dalam bahasa Yunani, dan dengan demikian kita bahagia ya, eudaimonia. Iya begini, oke, Nietzsche boleh menafsir begitu ya. Hanya kan begini, Socrates itu kan memang figur yang ditafsir macam-macam ya. Jadi salah satu muridnya yang kemarin saya sebut juga dengan Sitorus, Euclides dari Megara atau sekolah Megarik, mereka akan mengikuti Socrates dengan cara menjadi pembantah, ya. Jadi skeptis sampai ujung begitu loh.
Jadi kebahagiaan itu untuk orang Megarik adalah dalam membantah sampai ujung ya, tanpa ujung. Atau nanti ada Antisthenes, murid Sokrates yang lain. Jadi kan Plato kan juga muridnya Sokrates ya, yang tadi tentu mengutamakan akal budi untuk sampai keutamaannya itu betul ya. Ada juga Antisthenes yang akan mengatakan bahwa bahagia itu ya hidup seperti Sokrates ya, yang bajunya sama sepanjang tahun, nggak gonta-ganti ya, seperti jaket kita ini ya. Tapi sepanjang tahun bajunya sama, ngelomprot begitu ya, nggak pakai alas kaki ya. Lalu mereka menjadi orang-orang sinis itu ya, yang seperti cerita tentang Diogenes orang sinis itu ya. Oh ya. Lalu nanti kaum Stoik akan memuji kehebatan Sokrates di medan tempur ya, yang tidak takut ya, yang tabah menghadapi segala hal ya, yang di depan pengadilan yang akan menghukum mati dia juga tetap tenang ya. Itu kan menjadi ideal dari Stoa. Ya. Termasuk juga nanti orang modern kayak Kierkegaard, kayak Henri Bergson ya. Mereka akan melihat versi kebahagiaan mereka dalam diri Sokrates ya. Jadi memang macam-macam ya. Ini memang kalau Nietzsche kemudian mengkritik itu ya oke lah. Nietzsche adalah salah satu dari itu salah satu yang katakan tidak setuju dengan versi kebahagiaannya si Sokrates. Tapi begini, dalam kritik-kritiknya kepada rasio itu lah Julius, rasio menjadi tiran ya, itu kan kayaknya Nietzsche nggak setuju sama rasio begitu ya. Terus gimana dong kita ini, kalau kan rasio dalam bahasa Yunani logos ya. Logos itu kan manifestasinya kata ya, bahasa ya. Kalau saya berkata berbahasa itu kan menunjukkan apa yang menjadi pikiran saya. Ya. Nah kalau pikiran ini ditolak oleh Nietzsche, lalu bagaimana kita mesti berkata-kata? Ya, itu memang problem sebetulnya Romo. Karena ketika kita berpikir pun kita sebenarnya sudah menggunakan bahasa kan ya, Romo. Persis. Kita merefleksi sudah menggunakan bahasa. Tapi begini. Nietzsche sebetulnya tidak menolak rasio per se. Secara penggunaan rasio itu dia akui begitu Romo. Karena bagaimanapun kita tidak bisa menyangkal fungsi rasio ataupun penggunanya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ketika itu diradikalkan, ketika itu menjadi satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran, nah itu yang dipertanyakan oleh Nietzsche. Nah, Nietzsche mencoba memberikan alternatif yang lain. Jadi, oke, kita perlu memikirkan bagaimana mengungkapkan realitas ini dengan cara yang lain. Nah, cara ini yang disebut oleh Nietzsche sebagai aforisme. Jadi, apa ini aforisme? Aforisme ini dia pernah dengan sedikit anekdotal begitu ya, menceritakan bahwa aforisme ini adalah sebuah cara untuk mengatakan dalam 10 kata apa yang sudah ditulis orang dalam satu buku. Dan sekaligus apa yang tidak ditulis orang itu dalam buku itu. Jadi bukan berikan pada saya 10 pemuda akan kuguncang dunia, betul, tapi beri saya 10 kata-kata dan akan kuguncang buku. Betul. Jadi ada contohnya nggak Julius? Memang pernyataan Nietzsche ini bombastis sekali ya. Contohnya adalah sama di dalam buku The Twilight of Idols ini atau Senja Kala Berhala, ada satu aforisme yang menyatakan, dari sekolah kehidupan, apa yang tidak membunuhku itu menguatkanku. Wah, ini sebetulnya apa ya? Ini kan apa sih yang ya, ada meme di dalam internet juga, apa yang tidak membunuhku itu yang membuatku cacat. Jadi kalau kita berantem gitu, bergelut dengan sesuatu yang besar, ya pasti kan kita mengalami luka atau mengalami penderitaan. Tapi justru di sini aforis ini kan mengajak kita di balik pernyataan-pernyataan verbal yang menggunakan rasio, itu Nietzsche ingin melihat konteksnya, konteks yang membuat aforisme ini lahir. Jadi, tapi kan ya benar juga toh bahwa kalau kamu berkelahi nggak mati ya, kamu cacat ya. Ya. Kan dari cacat yang bisa kamu katakan tahan itu kan bertumbuh sesuatu. Ya, betul. Ya, jadi luka itu kan memang cinta itu luka begitu ya. Luka itu adalah cinta ya kalau untuk Nietzsche ya. Jadi luka itu yang menumbuhkan sesuatu kan. Ya. Jadi kalau kamu di ghosting seseorang begitu, selama kamu masih hidup artinya kamu tambah kuat. Kurang lebih kayaknya begitu maksud Nietzsche gitu ya. Dalam fragmen yang lain juga dia menulis begini Robo. Jadi mengapa dia juga salah satunya menggunakan aforisme adalah ketika kita membaca sebuah kata-kata, lihatlah musik di balik kata-kata.
Jadi dia tahu bahwa kata-kata itu selalu merupakan pengataan dari realitas begitu. Dan realitas itu menurut dia kalau dibahasakan secara rasional atau secara bahasa, ya ada produknya adalah bahasa. Jadi pemahaman kita ya pemahaman rasional. Tetapi selalu ada konteksnya, selalu ada kedalaman yang mau disampaikan yang melahirkan aforisme ini. Jadi kalau saya kadang-kadang menggambarkannya apa mungkin ya aforisme ini bisa seperti disederhanakan seperti dalam yang sangat kasar bentuknya adalah peribahasa begitu Romo. Jadi kan maksim peribahasa itu kan sebuah renungan panjang dari pengalaman konkret sehari-hari kemudian dipadatkan begitu dalam 10 kata gitu. Dalam 10 kata semua orang bisa merenung. Nah, persis di sini dengan aforisme dia tidak berambisi untuk menjelaskan realitas itu secara final. Tapi ya ini disediakan supaya orang bisa melihat atau bisa menerka musik dalam arti itu Nietzsche di balik kata-kata ini. Jadi contoh yang lain adalah misalnya aforisme yang lain, ya aku menyukai tulisan yang ditulis dengan darah. Wah, ini kan menunjukkan bahwa kita bisa menafsirkan dari aforisme ini, ya Nietzsche ini memang menyukai hal-hal yang mendalam dalam artian kalau perkataan kita itu dinyatakan atau sebuah tulisan itu ditulis, itu bukanlah tulisan yang gampangan, tetapi harus lahir dari proses panjang. Darah kan kehidupan ya. Kalau nggak ada darah kan mati ya. Makanya tulisan yang dibuat dengan darah artinya tulisan yang ada hidupnya kan, kurang lebih begitu yang dibuat Nietzsche. Ya, dan ya saya ingat juga satu aforisme yang terakhir adalah bahwa menyerang itu adalah tanda penghormatanku pada seseorang. Nah itu mengingatkan kita juga bahwa buat saya sendiri bahwa ketika Nietzsche mengkritik Socrates itu betul-betul tanda penghormatan Romo. Jadi Romo jangan marah ya kalau Socrates dikritik habis-habisan, di ojok-ojokin habis-habisan. Itu tanda penghormatan Romo. Oke. Ya jadi Julius, kalau Nietzsche menyerang itu sebagai tanda penghormatan. Oh iya Romo, itu bentuk perhatian, bentuk rasa sayang Nietzsche kepada Socrates Romo. Ada nggak teks lain di mana Nietzsche sangat sayang sama Socrates? Romo penasaran ya, saya bacakan ya. Tapi jangan marah Mo ya. Baik, ini saya ambilkan juga dari teks Senjakala Berhala dengan judul Problem Socrates. Saya bacakan Romo. Jadi ini dia menggambarkan dengan begitu apik. Nah, saya bacakan. Seturut kelahirannya, Socrates itu berasal dari kelas rakyat paling bawah. Socrates adalah orang kebanyakan. Kita tahu dan kita bahkan juga bisa melihat betapa buruk rupanya. Namun, keburukan rupa yang dalam dirinya sendiri merupakan keberatan bagi orang Yunani pada waktu itu yang nyaris menjadi alasan penolakan. Lagi pula ada pertanyaan, benarkah Socrates itu orang Yunani? Sangat sering terjadi bahwa keburukan rupa itu adalah pertanda ras blasteran. Sebuah perkembangan yang terganggu dalam proses blasteran. Jadi Socrates itu blasteran yang buruk. Dalam kasus lainnya, keburukan rupa itu merupakan saksi adanya evolusi yang memburuk. Para ahli kriminologi antropologis itu mengatakan bahwa tipikal para kriminal biasanya buruk rupanya. Monstrum in fronte, monstrum in animo. Rupa yang buruk, tanda jiwa yang jahat. Namun seorang penjahat adalah orang yang dekaden. Nah, apakah Socrates seorang tipikal penjahat? Paling tidak, hal ini tidak akan bertentangan dengan penilaian termasyur seorang fisiognomis yang membuat kaget teman-teman Socrates. Nah, saat mengunjungi Athena, si fisiolog ini, satu orang asing yang mengenai Socrates dari wajahnya mengatakan kepadanya secara terus terang bahwa Socrates adalah monster.
dan bahwa dirinya menyembunyikan semua kebiasaan buruk dan hawa nafsu paling jahat. Yang menarik, terhadap komentar seperti itu, Socrates hanya bisa menjawab, Anda mengenal saya dengan baik. Ya, ini penggambaran tentang Socrates, ya tentu dalam arti bahwa Socrates buruk saya kira semua orang tahu ya. Jadi kalau kita merujuk pada teks-teks kuno ya memang Socrates dikatakan matanya melotot ya, bibirnya tebal begitu ya, dahinya lebar ya, lalu buncit begitu ya, dan pakaiannya ngelomprot begitu ya. Sehingga nggak pakai alas kaki juga, Pak ya? pakai alas kaki ya. Jadi memang apa ya, secara fisik memang buruk begitu ya. Tapi dari fisik yang buruk itu lalu mengatakan dia penjahat ya. Dia ras blasteran ya. Blasteran itu kan artinya kan kalau di film Harry Potter itu darah kotor itu ya. Jadi ada Oh ya betul. separuh manusia, separuh Mud penyihir blood. itu ya. Ya. Darah lumpur. Itu kan apa ya? Ini kan serem ya tuduhan-tuduhannya ya, monster, blasteran ya, tipikal penjahat gitu ya. Kan dalam banyak dongeng-dongeng cerita itu kan justru banyak juga nih si bongkok dari Notre Dame atau kodok yang jadi pangeran ya, atau cerita apalah macam-macam ya, di mana keburukan itu tidak harus berkaitan dengan kejahatan nih. Ini Nietzsche sebetulnya dengan menulis kayak gini ya, yang kamu tadi bilang aforisme ya, sebuah gaya berbahasa. Sebetulnya Nietzsche mau ngomong apa nih, Julius? Ya, ini sebuah pendekatan yang sebetulnya khas dalam Nietzsche juga, Romo. Jadi kita bisa bilang bahwa ini adalah metode yang disebutnya sebagai metode genealogi, Romo. Jadi Genealogi. dengan kurang lebih begini, Romo. Metode genealogi itu kalau mau disingkatkan adalah apa yang dikehendaki oleh kehendak itu sendiri ketika dia menghendaki sesuatu. Jadi apa yang dikehendaki Socrates ketika dia menghendaki dialektika ini sebagai satu-satunya cara untuk menjelaskan realitas dengan sempurna. Oke, jadi itulah sebelum genealogi. kamu ngomong tentang genealogi tentang Socrates ya. Jadi Socrates ini kan memang didekati dengan banyak cara ya. Saya ingat itu dalam studi-studi Sokratik itu abad 19 ya, dari Schleiermacher muncul problem tentang logos Sokratikos ya, tentang problem Socrates historis ya. Karena kan memang Socrates nggak menulis apa-apa ya. Ya. Dia juga tidak menulis buku, dan dia sendiri juga tidak berpretensi mengajar ya, karena dia hanya berdialog ya. Nah lalu kan kalau kita secara historis ya, bukan genealogis ya, secara historis kita mencoba melihat Socrates, dia itu kan digambarkan oleh Xenophon ya, salah satu murid yang seusia dengan katakan semasa dengan Platon, digambarkan sebagai orang berintegritas ya, seorang prajurit di lapangan yang gagah berani ya, menolong orang tanpa takut dia kena risiko, orang yang punya daya tahan fisik dan mental luar biasa dalam pertempuran ya, gambaran militeristik lah mengenai si Socrates ini. Sementara Aristophanes yang lebih tua lagi, secara historis di drama-dramanya, di Awan-awan ya, itu dia menggambarkan Socrates sebagai seorang fusikoi, seorang seperti prasokratik lainnya, berspekulasi mengenai kodrat alam, dan Socrates digambarkan mirip sebagai sofis ya, guru sofis betul. ya. Jadi Xenophon sangat memuji, Aristophanes malah mencela begitu ya. Betul. Dan lalu kita punya Platon ya, Platon yang punya pendapat sendiri tentang Socrates sebagai seorang pemikir spekulatif ya, yang memulai tradisi berdialektika untuk menemukan kebenaran ya, yang adalah realitas itu sendiri ya. Jadi secara historis memang Socrates ini macam-macam ya, sehingga para ahli itu juga lumayan bingung, ini kalau kita mau ngomong Socrates, ini Socrates yang mana? Ya, apakah Socrates Xenophon, Aristophanes, atau Socratesnya si Platon begitu ya? Ya. Dan memang kalau mencoba mencari kesepakatan ya, akhirnya memang sebetulnya figur Socrates yang kita temukan utamanya dalam dialog-dialog Platon itu sebetulnya ya Socrates, Platon juga sebetulnya sama saja begitu ya. Nah ini Nietzsche kayaknya punya angle yang lain begitu ya. Dia nggak membahas, ada elemen-elemen historis yang dikatakan Nietzsche, ya, tapi juga ada fiksi menurut saya ya. Dia bilang Socrates penjahat, Socrates monster, Socrates blaster. Apa dia Yunani? Saya nggak tahu dia dapat referensi dari mana begitu ya. Ya Socrates orang Yunani begitu. Tidak ada orang yang mempertanyakan keyunanian Socrates gitu. Sebetulnya dengan genealogi itu dia mau apa sih? Ya, itu betul Romo. Jadi dia mengakui juga paling tidak dalam bukunya itu The Birth of Tragedy, bahwa
Sokrates yang dia gambarkan ini adalah Sokratesnya dia, Oke. Sokratesnya Nietzsche begitu. Oke, jadi cukup jelas ya sekarang. Cukup ya. jelas. Nietzsche tidak sedang berbicara mengenai Sokrates historis. Gitu. Ya, dia tidak sedang membicarakan Sokrates historis karena dengan faktor yang sama, kesulitan itu untuk mencari, karena Sokrates tidak meninggalkan sebuah karya apapun begitu. Tapi dia mengkompilasi dari Xenophanes, Aristophanes juga dan juga dari Platon, dan dia melihat bahwa ini adalah bagaimana dia memposisikan Sokrates sebagai sesuatu atau sebagai sosok yang harus dia serang, yang dia kagumi. Tapi persis di situ dengan metode genealogi itu Romo, sebetulnya Nietzsche ini sedang membuat satu problem atau sedang mengangkat bahwa di balik sosok ini itu kan ada sesuatu yang besar begitu, yang hendak dia serang. Seperti yang tadi yang biasa dilakukan oleh Nietzsche, bahwa figur-figur itu adalah sebuah simptom, sebuah gejala yang perlu dicek. Ini dia sedang memunculkan simptom apa ini, peradaban yang seperti apa. Nah, persis itu yang menjadi kekhasan dari genealogi Romo. Jadi genealogi dengan metode untuk melihat baik itu yang secara ad hominem dan kemudian untuk memeriksa bahwa apa yang kamu kehendaki di balik ketika kamu menghendaki sesuatu itu adalah memeriksa motif-motifnya, motif tersembunyi. Jadi kalau Sokrates adalah orang yang mempromosikan kebenaran, dialektika, ya, rasio sebagai tiran, ya. Lalu sekarang dia menggambarkan di sini dia orang rakyat jelata, orang blasteran, ya monster, itu kira-kira kaitannya gimana itu? Nah, jadi jangan-jangan menurut kecurigaan Nietzsche, jangan-jangan apa yang dihasrati oleh Sokrates itu adalah tidak lain dari faktor kekurangan dirinya. Bahwa dirinya itu adalah orang dari kalangan rakyat jelata, orang yang buruk. Orang yang buruk kan dia itu dalam arti itu dia kekurangan sesuatu, Romo. Yeah. Dia kekurangan akan keindahan. Dia sebagai orang jelata, ya dia kekurangan akan sesuatu yang luhur, yang agung. Yang agung. Maka dengan insting yang tercerai-berai tadi, nah dengan metode dialektika, Sokrates ini seperti menemukan bahwa dengan rasio yang dialektis dia dapat mengutuhkan dirinya sehingga mencapai satu kebenaran yang hendak dia capai tadi, yang merupakan kekurangan dirinya. Sehingga dia bisa mengalahkan orang lain yang ganteng gitu ya. Yang buat kebanyakan orang Yunani antik, makanya itu disebutnya sebagai dialektika ini sebetulnya adalah lawakan begitu. Tapi jadi semacam revenge ya, semacam revenge, betul. Cara Sokrates membalas dendam di depan kaum aristokrat Yunani. Betul, betul. Dengan menunjukkan bahwa dia lebih pandai, lebih pintar daripada orang Yunani. Ya. Itu kok pandangan Nietzsche menganalisis Sokrates tadi itu kayak ilmu psikologi gitu ya. Tepat sekali, Romo. Jadi boleh dibilang kalau Nietzsche ini sebetulnya mendahului zamannya ya tentang analisis psikologi ya. Karena dia akan memeriksa bahwa di balik kehendak kita atau di balik pernyataan-pernyataan kita, di balik keinginan kita tentang yang kita harapkan, itu sudah selalu terkandung sesuatu. Jadi selalu ada motif. Dan Nietzsche itu dia juga sering menganalogikan dirinya dalam teks-teksnya sebagai seorang psikolog begitu. Nah ini memang kalau dibandingkan dengan Sigmund Freud, Nietzsche sama Sigmund Freud duluan mana? Ya tentu duluan Nietzsche, Romo. Duluan Nietzsche, oke ya. Jadi memang dia mendahului ilmu psikologi itu sendiri. Ya. Jadi dia sudah punya semacam insting gitu, ketajaman dia, kecurigaan dia terhadap sesuatu yang mendorong hal-hal yang rasional. Dan kalau dalam kajian filsafat Yunani tentu pembahasan jiwa, psikologi ya, jiwa, itu kan memang dimulai dengan Sokrates ya. Dan memang nanti, jadi kalau sebelumnya kaum prasokratik tanda kutip itu berspekulasi mengenai alam ya, mencari kodrat alam, maka baru dengan Sokrates orang mulai menilik yang interior ya, sesuatu yang di dalam diri kita yang disebut jiwa. Dan Platon muridnya yang kemudian mensistematisir jiwa manusia itu sebagai semacam konflik ya. Jadi ada epitomia, nafsu-nafsu makan, minum, seks atau uang, ada tumos, emosi-emosi di dada,
lalu ada rasio yang dikatakan Nietzsche tadi sebagai tiran ya. Ya. Ya, ada benarnya sih karena memang menurut Socrates, Platon, rasio itu yang harus mengendalikan epitomia dan tumos. Oh, oke. Ya, jadi kalau Ya. dua bagian jiwa irasional, epitomia, hasrat makan, minum, seks, dan emosi ini bisa dikendalikan, lalu memang manusia bisa berkeutamaan ya, lalu manusia bisa bahagia. Jadi jiwa adalah sebuah gerak ya, sebuah konflik terus-menerus di mana memang rasio memang harus menjadi tiran begitu ya. Nah, kalau Nietzsche dia bicara mengenai psikologi, sebetulnya pandangan Nietzsche tentang jiwa, tentang manusia itu gimana sih? Tentu itu berbeda dengan pandangan Socrates, Platon yang sudah disebutkan Romo tadi. Ya. Jadi bagi Nietzsche, yang namanya jiwa itu sama dengan tubuh, atau yang namanya manusia itu adalah totalitas dirinya. Totalitas dirinya apa? Ya chaotic, Romo. Jadi di sana itu muncul berbagai insting, ada perasaan, ada rasio juga, semuanya campur aduk. Jadi yang namanya manusia itu tidak bisa disederhanakan sebagai dia hasratnya saja yang perlu ditata oleh rasio. Tidak. Tetapi manusia adalah chaotic itu sendiri. Jadi semuanya ini beda dengan apa yang mengatakan ada jiwa, ada tubuh, Ya. atau yang mengatakan kesatuan jiwa dan tubuh begitu ya. Kalau Nietzsche Betul. kira-kira gimana itu posisinya? Nah, kalau Nietzsche mengenai pembagian itu, dia mungkin akan ya dia tidak setuju dengan itu pasti, Romo. Karena menurut dia yang namanya rasio itu adalah tubuh itu juga sendiri, tubuh itu sendiri, Romo. Jadi yang namanya rasio itu adalah hasrat itu sendiri. Justru dengan berbagai insting-insting yang ada di dalam diri manusia yang saling berkonflik satu sama lain, nah dia ini manusia ini perlu mengutuhkan hasrat-hasrat itu. Ya pasti dong, selalu Ya. harus membutuhkan, karena kalau hanya kacau aja nggak bisa kan? Betul. Ya. Kalau pada Socrates dan Platon itu adalah rasio. Betul, pakai rasio. Nah, di sini Nietzsche akan mengistilahkan dengan sebuah apa ya, istilah yang bernama kehendak kuasa. The will zur Macht gitu ya. Kehendak kuasa, the will to power. Karena di sini menurut Nietzsche pengutuhan-pengutuhan ini itu harus tetap dilakukan, tetapi dengan catatan bukan untuk menjadi tiran. Tidak untuk menjadi satu kali diutuhkan untuk Ya, selama-lamanya. kalau tiran kan sekali berkuasa, sekali dia mengkudeta begitu ya, berkuasa dia kan bertahan selama-lamanya. Betul. Nah, kalau ini Nietzsche, Nah, kalau Nietzsche tidak. Justru Nietzsche akan melihat bahwa dia mengakomodasi bahwa kita punya hasrat-hasrat yang saling bertentangan satu sama lain, tetapi itu perlu diutuhkan, tapi tidak permanen. Dia perlu melihat kondisinya. Kalau secara mungkin secara karikatural gitu, kalau mau dipisahkan begitu, Romo, ada insting-insting nanti kehendak kuasa yang kuat dan kehendak kuasa yang lemah. Nah, ini kehendak kuasa yang dekaden ya. dan kehendak kuasa yang ascenden. Nah, tadi contohnya menurut Nietzsche, Socrates adalah kehendak kuasa yang dekaden. Mengapa? Karena dia dari anarki hasrat, dia mengutuhkan satu kali untuk selama-lamanya dengan rasio. Ya, saya kira ini ini kembali ke soal kebenaran tadi itu ya, bahwa di dalam psikologinya Platon kan orang menyatukan dengan rasio ya, dengan rasio lalu berkeutamaan dan bahagia. Demikian juga ketika berhadapan dengan realitas, Socrates, Platon dia berdialektika ya, supaya keragaman dunia itu, tampakan-tampakan dunia itu lalu bisa dijadikan sebuah definisi universal ya, dan dengan begitu sampai ke kebenaran. Betul. Nah, dengan metodenya Nietzsche tadi itu, lalu kalau menolak tirani rasio ya, menolak rasio yang mendefinisikan sekali selama-lamanya begitu ya. Lalu ketika Nietzsche berhadapan dengan realitas, gimana itu? Kebenaran itu lalu gimana itu? Ya. Itu pertanyaan yang bagus, Romo. Dan tapi Nietzsche juga punya alternatif jawaban, karena Nietzsche akan melihat bahwa pengutuhan itu tidak bisa dilakukan oleh rasio. Pertama, tapi dia akan melihat bahwa yang namanya realitas itu begitu kompleks dan kaotisnya, maka yang bisa kita lakukan adalah mendekati realitas dari sudut pandang tertentu. Nah, ini yang disebut oleh Nietzsche sebagai perspektivisme. Jadi kita melihat realitas itu sudah dari sudut pandang orangnya yang berelasi dengan realitas ini. Maka itu menjadi khas dari orangnya itu. Dan
ada orang lain atau juga ada sudut pandang yang lain yang juga menawarkan hal yang sama. Jadi tidak ada yang namanya suatu kebenaran universal yang mutlak dalam bagi Nietzsche. Tapi harus hati-hati karena Nietzsche tidak memaksudkan bahwa kita akhirnya menjadi relativis. Ya, jadi persis tadi saya juga mau bertanya-tanya itu loh. Kalau semuanya perspektif, berarti kebenaran itu dalam arti tertentu nggak ada. Betul. Ya, karena kebenaran itu lalu relatif, Betul. tergantung sudut pandang masing-masing. Apa itu yang mau dikatakan Nietzsche? Tentu tidak, Romo. Karena itu akan menjadi diagnosis Nietzsche terhadap orang-orang yang dekaden. Salah satunya begitu. Orang-orang yang dekaden akan punya dua bentuk lah secara kasar. Yang satu akan melihat tidak ada yang namanya kebenaran. Oke, Relatif relativisme begitu. murni ya. Ya. Ekstrim yang lainnya adalah ada kebenaran tunggal. Absolut. Absolut. Ini biasanya yang dihayati oleh para ideolog ataupun Orang-orang fanatik. orang-orang fanatik, betul sekali. Tapi Nietzsche melihat bahwa seperti filsafatnya sendiri yang tadi sempat disinggung Romo tentang bahwa yang namanya perspektif, bahwa yang namanya kata-kata itu adalah sebuah permukaan. Permukaan kan seperti sebuah aforisme itu selalu sudah mengandaikan yang namanya kedalaman. Nah, persis inilah kedalaman itu sendiri yang adalah realitas sesungguhnya buat Nietzsche. Realitas yang kaotik, realitas yang tidak bisa dipahami, realitas yang perlu kita katakan, tetapi tahu itu adalah sebuah pengataan. Jadi itu adalah sebuah perspektif. Sebuah perspektif harus diyakini sebagai sebuah perspektif karena dia mengandaikan adanya kedalaman. Nah, di situ, Rom. Ya, saya kira tadi omongan mengenai kebenaran ya, semacam relasi antara permukaan dan kedalaman yang diakui Nietzsche begitu ya, dan bahwa akses rasio pada yang chaotic itu memang terbatas begitu ya. Saya kira juga kalau kita semacam mengunyah-unyah teksnya Socrates Platon ya, saya kira apa yang dituduhkan Nietzsche bahwa Socrates mengusung tirani rasio, ada benarnya gitu ya, tapi ya nggak seluruhnya juga begitu ya. Kenapa? Karena kalau kita baca teks-teks Platon ya, itu jelas-jelas dia mengatakan bahwa dialektika itu memang hanya satu sarana untuk mengatakan realitas lah. Utamanya mencari definisi ya, persahabatan, keadilan segala macam. Tapi kalau kita berbicara mengenai jiwa, mengenai dunia, kosmos, dan mengenai yang ilahi, Platon itu pakai mitos. Dia nggak pakai dialektika. Mitos adalah wacana bohong. Jadi wacana bohong, dan Platon menggunakan wacana bohong ya. Jadi dia sadar gitu ya, bahwa dia tidak bisa berdialektika, bahwa dia tidak bisa mengatakan kebenaran rasional untuk jiwa, dunia, dan Tuhan ya, sehingga lalu dia memakai mitos. Jadi ada kesadaran akan batas rasio ya di Platon, itu sangat kuat ya, lewat wacana mitis. Dan yang kedua, di alegori gua itu kan ada matahari sebagai horizon kebaikan ya, yang mana sebagai horizon ultima itu Socrates menyadari tidak bisa ditatap, apalagi diketahui. Ya, jadi soal kebenaran ini memang benar ya, betul bahwa Platon Socrates itu ya bisa dikatakan obsesif lah pada kebenaran, dan itu mempengaruhi tradisi filsafat setelahnya ya sampai sekarang ya. Kalau kita berfilsafat selalu rasional, mencari kebenaran rasional. Tetapi kan Socrates juga dalam penghayatan hidupnya ketika dia diadili di Athena itu ya, dia dituduh macam-macam, dan Socrates tahu tuduhan itu tidak benar ya. Dia membela diri, mengatakan kebenaran, dan dia dikalahkan. Ya, dia dikalahkan. Jadi kebenarannya itu dikalahkan, dan Socrates menerima begitu loh. Ini kan sesuatu yang kalau seseorang yang obsesif pada kebenaran, ketika kebenaran kamu dikalahkan, pasti kamu akan marah, kamu akan frustrasi, kamu akan memberontak. Socrates enggak. Dia menerima bahwa kebenarannya dikalahkan ya, dan dia menerima dihukum mati ya. Kenapa? Ya karena menurut saya ada yang namanya horizon kebaikan ya, ada sesuatu di luar kebenaran yang ultima begitu, yang penting begitu ya, sehingga kematian Socrates itu memang ada semacam dalam kerangka horizon keyakinan, kepercayaan kepada kebaikan itu.
Itu mirip sekali dengan apa yang disebut dengan turisme nggak, Romo? Ya, boleh. Orang selalu mengatakan turisme. Hegel juga sama turisme begitu ya. Meskipun ya saya juga mungkin agak turisme ya, percaya pada kebaikan begitu ya. Oh. Di mana problemnya Julius? Jadi turisme itu kan mengandaikan bahwa ya yang justru yang kejahatan itu adalah dianggap sebagai kurangnya kebaikan atau kurangnya yang benar begitu, Romo. Ya. Ya. Kira-kira kalau Nietzsche sendiri value atau nilai apa ya dengan kritikannya kepada yang sering dikatakan beyond good evil ya, kritikannya pada moral, pada agama, pada Socrates, kira-kira value apa yang ditawarkan Nietzsche? Ya, ini yang memang terdengar mengerikan, Romo. Jadi Nietzsche itu akan menghapuskan horizon yang seperti Romo tadi bilang tentang Socrates, yaitu horizon kebaikan itu akan dihilangkan, dihapus. Yang ada berarti kan setelah itu adalah ya horizon yang melampaui ya yang namanya melampaui beyond good and evil gitu, melampaui baik dan jahat. Melampaui baik dan jahat itu apa? Itu kaotis itu sendiri, Romo. Jadi seperti sebuah aforisme yang digambarkan oleh Nietzsche dalam Gay Science ya. Itu ada yang menggambarkan bahwa lihatlah pelabuhan sudah kita bakar. Dan kita sekarang sedang melayar bersama kapal ini menuju samudra luas. Tanpa horizon. Tanpa horizon. Samudra luas yang apa? Yang mengerikan sekaligus juga indah. Ya itu. Di situ kita berlayar. Itu cara Nietzsche mengatakan ya pada kehidupan. Mengatakan ya pada kehidupan. Apa adanya. Memang jadinya Nietzsche akan menghayati kehidupan itu seperti sebuah pengalaman tragis, Romo ya. Jadi dia melihat bahwa ketika dia menyadari satu sisi bahwa rasio itu tidak mungkin menjelaskan realitas secara sempurna, tetapi juga dia sadar rasio tetap dibutuhkan untuk ya sebagai pengataan untuk kita berlayar menuju samudera kehidupan ini yang begitu gelap tapi juga indah, Romo. Tepuk tangan untuk Romo Setio dan Julius Tandianto. Tadi saya masih mengharapkan kata-kata lagi karena saking serunya perdebatan di antara pemikiran Socrates dan pemikiran Nietzsche. Teman-teman, kita sudah melihat dan kita sudah episode kedua. Kalau kita ingat, kita sudah berkenalan dengan Socrates, gurunya Platon, dan Platon, muridnya Socrates, dan berkenalan dengan Hegel dari abad 18-19 dan Nietzsche dari abad 19 dan 20. Kalau kita ingat kemarin, Hegel menawarkan suatu dunia yang tampaknya sangat tertib, optimistis melalui dialektika dan mencapai satu keutuhan. Dan kita merasa itu sangat rasional, tapi ada yang kurang dari Hegel, yaitu di mana tempat eksistensi dan penderitaan manusia tidak tertampung dalam Hegel. Nah, sekarang kita bertemu dengan Nietzsche yang corak pemikirannya diametral berbedanya, menawarkan penerimaan kepada dunia yang keotik. Tapi ternyata nggak nyaman juga buat kita ya untuk menerima dunia yang keotik, untuk mengatakan ya terus-menerus atau begitu saja kepada dunia di mana tidak ada moral, tidak ada baik dan benar. Tapi begitulah filsafat, kita tahu filsafat bukan agama, tapi filsafat adalah suatu perjalanan petualangan pemikiran di mana kita akan selalu berbantah-bantahan dan berdialektika. Maka kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan kalau nanti setelah tanya jawab ikuti terus Filosofi Underground di seri ini. Sampai jumpa dan sekali lagi tepuk tangan untuk dua pembicara kita. Ya, kita sudah kembali di Kedai Tempo lagi. Sudah kedengaran kan suara saya? Ya, sudah. Kita sudah kembali ke Kedai Tempo lagi. Kalau tadi di dalam teater dingin sekali, di sini sudah mulai panas. Jadi Romo Setio dan Julius juga sudah berada bersama kita semua.
Tapi karena kita masih punya cukup banyak waktu, jadi saya mengambil kesempatan untuk mewakili teman-teman yang mungkin baru mulai mencicipi filsafat, jadi masih awam. Karena kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kelihatannya datang dari orang-orang yang sudah lumayan membaca filsafat, pengetahuannya sudah cukup, sudah bagus lah. Nah, saya mewakili teman-teman mungkin yang baru mencicipi ya, jadi saya mengajukan pertanyaan untuk baik Romo Setio maupun Julius. Kita kalau membandingkan misalnya Hegel, mungkin Hegel itu buat pemula itu membuat kita cepat-cepat, kepala kita cepat-cepat untuk memahami sistemnya. Konsep dan sistemnya itu membuat kepala kita cepat-cepat. Tapi kalau Nietzsche ini yang mengganggu adalah nilai-nilai kita terganggu. Karena dia mengkritik agama, dia mengkritik moralitas, dan akhirnya dia juga mengkritik rasio. Dan buat orang yang tidak membaca Nietzsche, kita jadi bertanya-tanya, Nietzsche ini membongkar-bongkar ini, terus dia menawarkan apa? Menawarkan dunia yang chaotic, yang harus kita terima apa adanya, tapi itu tidak nyaman. Nah, buat saya karena saya juga bergerak di dunia seni, itu lebih mudah memahami Nietzsche, karena Nietzsche masih mengakui ada nilai-nilai indah dan jelek ya. Dan buat seorang seniman ya, itu yang dikejar kan, keindahan, sesuatu yang bagus dan bukan moralitas. Tapi bayangan saya buat orang yang tidak bergerak di dunia seni mungkin susah memahami Nietzsche ini. Nah, tapi tadi kita lihat juga Nietzsche itu membawa kembali filsafat menjadi sesuatu yang personal. Filsafat itu selalu personal. Jadi saya mau tanya pada Romo Setio dan Julius, ketika kalian membaca Nietzsche itu, apa sih pengalaman personal atau pemahaman personal sehingga Nietzsche ini bermakna buat Romo Setio untuk menulis? Jadi bagaimana Nietzsche itu menawarkan sesuatu bagi kalian berdua? Silakan. Boleh Romo Setio dulu. Saya mulai dulu ya, Julius. Ya, Romo, silakan. Terima kasih Ayu untuk pertanyaannya. Jadi saya membaca Nietzsche sekitar tahun-tahun 2001-2002 begitu ya. Tentu pertama waktu itu sebagai selingan ya, ketika mengerjakan disertasi filsafat Yunani klasik yang berat ya. Nietzsche itu menghibur ya, menghibur. Jadi omongan-omongannya itu nyelkit, kalau orang Jawa bilang ya, nyelkit itu kayak mencubit ya, tapi ada benarnya yang dia katakan begitu ya. Jadi kalau saya serius membaca Socrates, lalu saya membaca Nietzsche yang mengolok-olok Socrates, itu kan terus jadi agak padang gitu ya pikirannya. Oh, ternyata Socrates tidak sedewa yang saya kira gitu ya. Nah, ada orang kayak Nietzsche yang mengolok-oloknya. Lalu tentu yang secara personal bagi saya ya, karena saya Romo ya, saya beragama ya, serius begitu ya. Tentu kritik-kritik Nietzsche kepada kepercayaan ya, kepada belief system ya, itu yang menurut saya tajam ya. Tapi juga tidak sekedar destruktif gitu loh. Karena menurut saya toh lewat pertanyaan-pertanyaan tajam ya, ketika saya percaya pada suatu, sebetulnya apa yang saya kehendaki dalam kepercayaan saya itu gitu ya. Metode yang disebut Julius genealogi tadi itu ya. Itu kan lalu kan secara personal semacam mengungkit saya. Kalau saya percaya sama Tuhan ya, dalam sebuah dunia yang sangat sekuler di Prancis begitu ya. Saya itu mencari apa begitu ya. Apakah ada kepentingan tertentu begitu ya. Dan Nietzsche kan mengatakan hati-hati dengan dua bentuk dekadensi yang tadi sudah dikatakan juga. Satu, nggak percaya apa-apa ya, betul-betul kayak bayem ya. Atau menjadi fanatik ya. Seperti yang kita lihat sekarang ini dengan ISIS misalnya. Orang-orang yang memegang kebenaran tunggal dan demi kebenaran tunggal lalu bisa membunuh orang lain. Ini kan sangat tidak etis ya, sangat mengerikan ya. Nah, jadi sebagai orang beragama, orang yang percaya pada Tuhan, lalu saya semacam saya ditanyai bagaimana bergerak di antara dua tegangan itu ya. Jadi di sini Nietzsche justru membantu saya untuk beragama dengan lebih ya sagen pada kehidupan begitu ya. Lebih manusiawi ya, lebih mengiyai kehidupan begitu. Jadi itu intinya Ayu yang bagi saya sangat personal ya. Selain tentu ya sagen itu berkata iya, benar bahasa Jerman ya Romo ya. Mengatakan iya kepada kehidupan ya.
dan tidak buru-buru menilainya, ya. Tetap mencari sebuah kepercayaan, tapi tidak menjadi fanatik, ya. Tapi juga tidak menjadi relativis yang lalu menjadi sinis dan menjadi serba pahit, ya, kepada kehidupan gitu. Jadi berada dalam tegangan antara permukaan dan kedalaman itu. Itu mungkin Julius mau nambahin. Ya, kalau Romo tadi membaca Nietzsche itu sebagai selingan ya, kalau saya malah menjadi sebuah topik tesis, jadi serius. Ya, tapi poinnya adalah hampir mirip dengan Romo Setio, karena yang menarik dari Nietzsche itu dia mencoba mengorek-ngorek, dia mencoba menggali dari setiap keyakinan kita tentang kepercayaan kita tentang terhadap sesuatu begitu, entah itu terhadap agama, terhadap sains, bahkan terhadap filsafat itu sendiri. Jadi ketika saya memulai untuk belajar tentang Nietzsche sejak tahun 2013, awalnya tuh saya kebingungan, ini filsuf ngomong apa ya? Semuanya aforisme dan saya nggak bisa menemukan sistem di sini. Jadi perpikirannya tuh acak-adut. Kadang ngomong A, tapi di sisi lain dia ngomong B. Tidak ada sistem di permukaan itu, tidak ada sistem sama sekali. Benar-benar kita harus bekerja keras untuk satu-satu membaca, kemudian dilihat teks demi teks dari awal sampai keseluruhan karyanya. Baru mungkin baru kita akan menemukan, oh ini tuh ada benang merahnya toh. Tapi kalau dibaca biasa aja, kita benar-benar tersesat. Seperti yang dibilang sama Romo Setio tadi, ya kita akan benar-benar tenggelam ke dalam kedalaman begitu ya. Kita nggak bisa muncul lagi, benar-benar tersesat. Jadi yang menarik justru di situ daya tariknya ketika dia tidak menawarkan sebuah satu sistem komprehensif yang justru menjadi kritik terhadap filsafat-filsafat sebelumnya. Dan itu membuat saya jadi, oh ternyata apa yang dia tawarkan ini ketika membongkar satu demi satu ada benarnya juga ya. Jadi semacam mengiyahkan begitu. Oh ternyata yang dia kritik itu di balik kritikan tajamnya, bombastisnya, perkataan-perkataan yang terdengar keras begitu, ada benarnya. Nah, itu yang membuat saya, wah ini sebetulnya kalau dibaca secara lebih menyeluruh itu akan asik sebetulnya. Terima kasih Julius. Saya kira jawaban Julius mengantar kita. Saya pilih pertanyaan pertama untuk dijawab ya. Mengantar kita kepada pertanyaan yang terakhir, maksudnya yang muncul terakhir. Tentu saja nanti harus dijawab yang lain, yaitu pertanyaan dari Lilis Sofianti. Jika kita percaya bahwa filsafat haruslah sistematis, tadi kan Julius bilang bahwa dari sistem dalam Nietzsche itu kayaknya nggak ada. Ya, jika kita percaya bahwa filsafat itu haruslah sistematis dan rasional, apakah aforisme Nietzsche bisa jadi bentuk irasionalitas ya, bukan? Apakah irasionalitas atau dia non rasional? Apakah bentuk irasionalitas atau bahkan pengkhianatan terhadap filsafat? Nah, saya kira ini bisa dijawab oleh kedua pembicara, tapi mungkin Julius mau jawab duluan? Boleh, terima kasih buat pertanyaannya ya. Jadi Nietzsche memang dikenal sebagai seorang pemikir atau seorang filsuf yang menentang pembahasan sistematis tentang filsafat ya, tentang pola berpikir atau bagaimana kita memikirkan tentang hal-hal yang mendalam, kemudian kita bingkai secara rasional dan itulah kebenarannya. Nah, Nietzsche mencurigai bahwa di balik semangat kita yang begitu menggebu-gebu, begitu besar dengan rasioni kita bisa menjawab segala persoalan di dalam dunia, jangan-jangan itu adalah kekurangan dirinya, kekurangan dari si pemikirnya, bahwa dia sebetulnya ya dia orang yang tidak utuh begitu. Dia butuh pegangan supaya ketika dia melihat dunia ini, oh aku paham tentang dunia deh. Jadi karena dia punya sistem, punya orientasi yang membantu dia berpikir tentang segala hal yang terjadi di dunia ini. Nah, Nietzsche menolak itu. Mengapa? Karena menurut Nietzsche, rasio, kalau kita gunakan rasio dengan maksimal, maka kita akan menghasilkan sebuah pandangan dunia yang rasional juga. Itu salah satu kritiknya. Nah, apakah dengan menggunakan aforisme berarti Nietzsche itu irasional? Tentu saya bisa menjawab tidak ya.
Justru aforisme itu juga menggunakan kata kan. Aforisme menggunakan bahasa. Tetapi dia seolah-olah ingin menyadarkan begini. Hati-hati loh dengan rasio. Rasio itu punya batasnya. Jadi yang namanya rasio, yang namanya manusia itu selalu punya limitnya sendiri. Seperti mata kita dengan cara pandang ini, kita hanya bisa melihat ke depan begitu. Kita tidak bisa melihat di belakang kita. Nah, persis di situ Nietzsche ingin mengingatkan bahwa rasio itu punya batasannya. Dia akan melihat dunia secara rasional. Tapi bukankah yang namanya kehidupan itu sendiri atau dunia itu sendiri itu lebih dari sekedar rasional? Mungkin begitu dulu. Iya, Romo, tadi kalau kritiknya Nietzsche adalah bahwa rasio itu punya batasnya. Tapi kenapa sih Nietzsche harus mengatakan itu dengan cara nyeleneh, dengan cara mengejek gitu? Apa nggak bisa dikatakan seperti Julius dengan cara baik-baik gitu, Romo? Ya kalau Nietzsche kan gimana ya? Nietzsche itu kan memang dia punya strategi menulis yang canggih ya. Di satu teks kan dia bilang bahwa sesuatu yang mendalam itu sulit dipahami. Jadi kalau ada orang menulis buku, lalu buku itu dipahami oleh orang-orang ya, maka biasanya pengarangnya senang kan, karena buku saya dipahami oleh banyak orang, dikutip banyak orang begitu ya. Nah kalau Nietzsche malah sedih, loh kok buku saya kok dipahami begitu ya. Ini artinya ada sesuatu yang tidak beres begitu ya. Jadi Nietzsche justru dia menulis buku untuk tidak dipahami begitu ya. Karena kalau sampai ada orang paham dengan apa yang dia tulis, dia malah akan sedih. Karena artinya orang itu mengalami pengalaman kedalaman yang mengerikan seperti yang dialami Nietzsche begitu ya. Jadi ya dia sadar betul mengenai kekuatan kata-kata. Nietzsche seorang filolog ya, jangan lupa ya. Filolog itu artinya ahli bahasa ya. Saya kenal ada Prof. Gianto yang mengajar di Biblikum ya, yang filolog ya, dia ahli bahasa Sumeria, bahasa Akadia, bahasa yang aneh-aneh gitu ya. Nah, orang-orang yang belajar filologi itu kan mereka kan tools-nya kan kata-kata ya. Maka mereka itu sangat hati-hati dengan kata-kata, sangat respect dengan kata-kata, dan sangat ditakar ya, sangat diukur ya. Jadi Nietzsche menggunakan kekuatan kata-kata sedemikian rupa begitu ya, dan dia menemukan bahwa bentuk aforisme adalah bentuk terbaik ya, untuk mengatakan sekaligus menyembunyikan, ya, supaya dia bisa menyeleksi pembacanya. Ya, karena dia tidak ingin dipahami, ya. Dia hanya ingin dipahami ya. Kalaupun ada orang yang paham, pasti orang yang katakan senada dengan Nietzsche begitu ya. Kalau kata-kata yang dia buat itu gampang dipahami, artinya kata-kata itu juga muncul dari pengalaman yang banal, pengalaman yang gampang dipahami banyak orang begitu ya. Maka karena pengalamannya itu dia jaga dengan rahasia, maka dia menyampaikannya juga dengan sangat hati-hati. Termasuk strateginya dengan mengejek. Ya. Mengejek itu kan ungkapan yang sebetulnya vulgar ya. Sangat vulgar ya, sangat nggak wajar gitu loh, nggak normal begitu loh. Dengan seluruh keseriusan Nietzsche yang background-nya filologi, anak pendeta begitu ya, yang serius begitu ya, yang tidak nikah ya karena 3 kali ditolak oleh cewek yang sama begitu ya. Ini kan sesuatu yang maksudnya bertentangan begitu loh dengan karakter Nietzsche begitu ya. Jadi saya kira kalau kita menafsir begitu loh, kita paham bahwa ya ini strategi ya. Sama seperti Platon, dia menulis dialog ya. Ini juga strategi literer yang diakui banyak orang luar biasa, sehingga memang teks-teks Platon itu multitafsir. Ya kalau kemudian saya berbicara mengenai dialektika, lalu semacam ada sistemnya, ya ini satu faset saja dari tulisannya Platon. Ya, tapi kalau kita masuk sendiri, misalnya nanti kalau Anda memenangkan hadiah buku Lisis dari Mbak Ayu ya, Anda baca teksnya begitu ya, silahkan dibaca begitu ya. Halaman pertama paham, halaman kedua paham ya, 3, 4 mulai agak harus mikir ya. Sampai halaman 10 Anda mulai, saya ada di mana ini? Kok tiba-tiba saya ada di sini dan saya tidak ngerti, maka Anda harus baca lagi dari halaman pertama ya, pelan-pelan ya, supaya Anda tahu kira-kira saya ini sedang di mana. Padahal itu hanya dialog ya. Tapi itu strategi literer yang luar biasa yang semacam mengatakan semua positioning yang ada tanpa membatasinya, tapi sekaligus juga semacam menawarkan benang merah, di mana benang merahnya itu bisa macam-macam, ya bisa 1, 2, 3 ya. Jadi
soal sistematis rasional ini mungkin kita pengennya begitu ya. Kita itu pengennya dengan PowerPoint ya, skematis ya, sederhana, plek-plek, gampang dipahami. Tapi para filsuf, sejauh itu filsuf yang misalnya kayak Derrida ya, yang mendalam gitu ya, ya mereka punya strategi literer tertentu yang mohon maaf seringkali tidak sistematis dan tidak rasional begitu ya. Itu membawa kita pada tantangan bagaimana menafsir teks itu dalam batas-batas rasio itu sendiri. Begitu, Ayu. Terima kasih Romo, sambil memberi kesempatan pada Romo Setio dan Julius untuk memilih pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab. Silakan sambil mengecek kembali pertanyaan-pertanyaan. Saya akan bilang aja, ini sambil kasih waktu pada Romo dan Julius ya. Tapi buat saya sendiri masih mengganjal suatu pernyataan, ini nggak usah dijawab Romo ya saya, coba saya ngomong aja. Saya tetap merasa masih terganjal jika filsuf itu harus menyeleksi pembacanya. Seolah-olah filsuf menyembunyikan sesuatu dengan sengaja atau menyimpan satu rahasia. Itu mengganggu buat saya. Apakah bukan karena harusnya kan yang tema yang dibahas itu nggak usah dirahasiakan, tapi memang susah. Jadi memang tanpa harus diseleksi, memang perlu mengunyah-ngunyah untuk bisa paham, tapi bukan seleksi eksklusif sebagai suatu tujuan pertamanya. Itu agak mengganggu saya, tapi nggak usah dijawab. Silakan kalau udah siap mungkin terserah mau Romo Setio dulu atau Julius, tapi buat saya daftar pertanyaan ini cara kemunculannya cukup menarik karena kayaknya yang pertama muncul adalah minat terhadap Socrates ya, baru kemudian pertanyaan mengenai pemikiran Nietzsche. Saya nggak tahu kalau zaman saya mahasiswa dulu kayaknya orang lebih senang pada Nietzsche karena anti agama, anti moralitas. Tapi kan saya hidup di era Orde Baru waktu itu, jadi mungkin ada semangat melawan. Nah, apakah sekarang semangatnya justru lebih mencari sistem, lebih konservatif? Saya nggak tahu. Nah, silakan mau Romo Setio dulu atau Julius, atau saya tentukan? Ya, saya bisa mulai. Jadi ada satu pertanyaan menarik yang saya temukan dari Alia Putri ya, yang bertanya mengenai konteks lahirnya dialektika. Nah, sebenarnya di pertemuan kemarin saya sudah sedikit menjelaskan. Hari ini ya, Julius juga sudah menjelaskan, tapi mungkin kurang clear ya. Begini, kalau saya boleh menyederhanakan ya, kenapa Socrates menemukan dialektika? Ya, dia berhadapan dengan zamannya. Pada saat itu Athena pada tahun 550-540 itu Athena sedang jaya-jayanya, kaya raya, menjadi pemimpin polis dari sekitar 150-an polis-polis Yunani ya, Liga Delos ya. Lalu pajak masuk ke kota Athena, Athena punya duit banyak, menjadi kaya raya. Dan sama seperti kota Jakarta yang kaya raya itu menarik lebah ya, datang untuk mencari madu di Jakarta. Sama, Athena juga menarik datangnya para intelektual, para budayawan, pematung ya, termasuk kaum sofis. Nah, kaum sofis ini adalah jadi yang sering disebut sebagai ya orang-orang yang menjajakan ilmu retorika, seni berdebat berargumen ya. Nah, kaum sofis ini datang dari luar Athena dan mereka pintar berdebat dan mereka mengajarkan ilmu debat kepada anak-anak muda Athena, tentu yang bisa bayar, artinya anak-anak orang kaya, anak-anak aristokrat tadi itu ya yang dikatakan Julius ya, kaum aristokrat itu ya, yang ingin naik kelas begitu ya, supaya mereka berjaya di forum-forum demokrasi di Athena. Jadi karena tidak ada perang lagi, maka anak-anak muda itu hasrat bertempurnya itu tampak dalam berdebat. Misalnya di Dewan Majelis Rakyat, misalnya di Eklesia, ya, forum seluruh rakyat, ya, di mana untuk mengenai sebuah isu, misalnya tentang undang-undang tertentu, tentang perdagangan, atau tentang hukuman, atau tentang kampanye militer, ya, lalu orang Athena itu berdebat secara terbuka, ya, dan kalau Anda menang debat, itu kan lalu Anda di hadapan warga negara yang lain kan tampak lebih hebat, ya. Nah, kaum sofis ini repotnya, paling tidak dari kesaksian-kesaksian Platon, ya, mereka itu ya hanya menekankan bagaimana memenangkan argumen, bukan mencari kebenaran. Maka yang terjadi adalah pembenaran-pembenarannya. Dan
seni persuasi atau seni retorika ya, seni mempengaruhi orang ini yang kemudian semacam menjadi passion anak-anak muda di Athena saat itu, dan ya mungkin feelingnya Socrates, feelingnya Platon ya ini berbahaya begitu ya, kalau orang hanya mencari pembenaran dan tidak mencari kebenaran. Satu contoh ya, jadi kaum sofis ini terutama akan menjadi penasihat-penasihat di pengadilan ya. Jadi misalnya begini, ada satu contoh kecil yang saya tulis di buku ATT ya. Kalau Anda misalnya ketahuan berzina, lalu Anda diseret ke pengadilan. Jadi pengadilan di Yunani itu kan pengadilan rakyat ya, di mana ada si penuduh, ada yang tertuduh, lalu hakim hanya jadi moderator, lalu ada 500 orang sebagai juri. Ya. Jadi si penuduh akan mengatakan Anda berzina karena kemarin ketahuan ya jam segini, gini-gini gitu ya. Ada fakta-fakta. Lalu Anda sebagai yang dituduh, Anda kan harus membela diri. Bagaimana caranya supaya omongan Anda persuasif, supaya 500 orang itu akhirnya membela Anda. Maka seorang sofis akan memberikan nasihat begini, kalau kamu kena kasus berzina ya, katakan begini, saudara-saudara yang terkasih, kita semua adalah makhluk-makhluk yang mortal ya. Kita semua adalah orang-orang yang bisa mati ya. Kita semua sebagai makhluk mortal, kita tentu tunduk taat kepada kehendak para dewa-dewi. Saudara-saudari sekalian tentu, tidak ada saudari ya, saudara-saudara sekalian tentu ingat ya, yang namanya Bapak Zeus ya, sang dewa raja, pimpinan semua dewa ya. Anda tentu ingat juga bagaimana Zeus kadang-kadang berubah menjadi laki-laki, kadang-kadang berubah menjadi binatang ya, untuk menarik hati perempuan-perempuan yang dia minati. Nah, saudara sekalian, dibandingkan dengan Bapak Zeus, ya, saya sebagai makhluk mortal ini, saya ini apa? Kalau kemudian saya ya, sebagai manusia jatuh ya, tergoda ya dengan ini itu begitu ya. Ya, tentu ini kan wajar ya. Kalau Bapak Zeus saja melakukan yang seperti itu ya dengan lebih leluasa, maka sebagai makhluk mortal ya, tentu bisa dipahami bahwa saya kadang-kadang jatuh dalam peristiwa seperti itu. Kalau Anda bisa menyampaikan argumen ini dengan persuasif ya, maka kehendak 500 orang itu bisa Anda bengkokkan ya, sehingga lalu Anda lolos ya dari lubang jarum. Oh ya, ternyata bisa dipahami lah. Kalau Zeus sendiri aja yang kepadanya kita memberikan persembahan, berdoa ya, Zeus saja kayak gitu ya, masa kita nggak bisa menolerir ya kesalahan dari teman kita. Jadi ada banyak cara berargumen, misalnya di The Republic juga tentang bagaimana mengargumentasikan ketidakadilan ya, yang diusung oleh kaum sofis, yang memang sangat persuasif ya, persuasif dan bisa membuat Anda tidak peduli dengan kebenaran. Socrates muncul hadir bersama Platon, mencoba melawan tendensi itu, dan memang kemudian nanti ada orang-orang yang akan mengikutinya ya, termasuk Platon yang mengikuti Socrates ya. Dan dari situlah kemudian filsafat ya sebagai sebuah pencarian kebenaran muncul. Jadi konteksnya itu ya. Mungkin kalau seperti sekarang ini Anda bingung melihat acara-acara televisi atau bingung melihat opini ya di WA ya yang memusingkan ya, maka lalu Anda punya kecenderungan mencari figur Sokratik ya. Jadi kebenaran itu apa sih, metodenya bagaimana ya? Karena kita pusing dengan opini macam-macam yang kita juga nggak tahu datang dari mana, nggak jelas ya. Tapi argumentasinya persuasif ya, kelihatannya benar. Tapi jangan-jangan hanya pembenaran. Jadi itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaannya Alia Putri. Baik, saya juga akan mencoba menjawab pertanyaan dari Hendarto. Nah, sini saya menemukan kesamaan ya. Jadi saya coba izinkan saya untuk merangkum menjadi satu topik yang bisa dibahas. Pertanyaan dari Hendarto, kemudian Mona Lisa, dan juga Anita. Jadi dia bertanya mengenai kebenaran dengan realitas, begitu. Jadi kalau Nietzsche itu menolak pegangan, bagaimana akhirnya? Apakah hidup ini nggak ada pegangan sama sekali itu menyenangkan? Kalau tadi Mbak Ayu bilang, ya kita jadi merasa gamang gitu ya. Nah, persoalan kebenaran dengan realitas itu dalam Nietzsche itu mungkin bisa disederhanakan kalau mau diringkas itu semacam permainan antara permukaan dengan kedalaman.
Jadi kata kuncinya adalah permainan antara permukaan dan kedalaman. Apa sih itu? Jadi kan kalau kita ditanya realitas itu apa sih? Ya kalau kita mau diajak berpikir lebih jauh kan sebetulnya kalau kita mencari jawaban tentang realitas itu kan jawabannya bisa-bisa tidak kita temukan ya. Realitas itu kan begitu kaya, kita tidak bisa mendefinisikannya dalam sebuah satu kalimat ataupun dalam sebuah sistem begitu. Jadi yang kita mampu lakukan ketika kita memahami realitas adalah kita punya horizon-horizon tertentu atau dalam bahasa sekarang paradigma tertentu yang menjadi sebuah sistem nilai buat kita atau sistem orientasi hidup supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan panduan sistem tadi. Contohnya apa? Misalnya kita punya tradisi, kita punya agama, kita punya filsafat, kita punya sains. Itu adalah contoh-contoh bagaimana horizon-horizon itu memandu kita untuk memahami realitas. Misalnya dengan filsafat A, kita akan memahami tadi dengan filsafat Sokratik itu, dialektika Sokratik, ya kita akan memahami realitas dengan cara berdialektika, mencapai satu definisi yang terang tentang realitas. Dengan sains, kita akan dibimbing, kita akan dipandu dengan paradigma sains, horizon sains untuk memahami realitas. Dengan agama, kita akan dipandu memahami realitas dari sudut pandang agama. Nah, bagi Nietzsche, horizon-horizon itu adalah permukaan tadi. Jadi itu adalah permukaan atau itu adalah sebuah cara untuk memahami realitas. Tetapi Nietzsche mengingatkan yang namanya horizon itu tetap harus dipandang sebagai horizon, bukan sebagai kebenaran tentang realitas itu sendiri. Nah, di sini bedanya. Jadi horizon itu adalah alat bantu buat kita memahami realitas. Tetapi realitas itu apa? Ya persis, realitas itu adalah misterinya. Realitas itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pahami secara utuh. Mengapa menurut Nietzsche? Karena kita memang kekurangan organ untuk memahami itu. Karena kita tidak mampu memahami realitas yang begitu kaya. Jadi disitulah kedalaman-kedalamannya. Disitulah misteri-misterinya yang diistilahkan oleh Nietzsche sebagai enigma, gitu ya, enigmatik. Maka cara kita mendekati sesuatu yang enigmatik adalah melalui paradigma tadi atau melalui horizon tadi, yang namanya adalah yang diistilahkan sebagai penampakan atau yang namanya sebagai permukaan tadi. Jadi persis namanya permukaan ya, itu adalah alat bantu untuk kita, oh ternyata kalau dari cara pandang ini, horizon ini realitas itu dipahami sebagai A. Dari cara pandang agama, oh ya udah, dia dipahami sebagai sesuatu yang ya kita hidup di dunia, tapi ada semacam realitas yang lebih asali begitu dari cara pandang agama. Dari cara pandang sains, oh tidak, yang namanya realitas itu adalah seada-adanya dunia ini. Maka kita harus cari sampai final, misalnya dengan pendekatan saintifik begitu, mencari yang namanya atom, mencapai unsur-unsur terkecil dari realitas. Nah, di situ Nietzsche mengingatkan, persis sekarang ini adalah permainan antara permukaan dengan kedalaman. Namanya juga permainan. Jadi, hati-hati terhadap horizon tadi. Itu adalah sebuah kreasi manusia terhadap dunia yang kita hidupi. Itu adalah sebuah cara ungkap antropomorfistik, istilah dari Nietzsche. Jadi, kita selalu memahami segala sesuatu khas manusiawi. Khas sekali manusia. Kita memahami misalnya ada yang ilahi, ada yang kekal dalam dunia ini. Itu adalah khas dari manusia. Karena makhluk lain belum tentu memikirkan demikian menurut Nietzsche. Itu adalah sebuah khas, sebuah tampilan atau sebuah kreasi yang khas manusia sekali. Jadi permainan antara permukaan dengan kedalaman, permukaan di sini adalah sistem-sistem tadi itu, sistem-sistem yang besar, bisa dianggap besar, filsafat, sains, agama, itu adalah permukaan untuk memahami realitas yang dalam. Nah, realitas itu apa? Bagi Nietzsche,
Yang realis itu ya sebut sebagai enigma, kemudian chaotic. Chaotic ini bukan berarti kalau kita memahami chaotic kan karena kita cara pandangnya rasional ya, memahami dalam pikiran kita. Kalau chaotic itu berarti berantakan. Memang berantakan dalam cara pandang rasional begitu dan pembahasan rasional. Tetapi chaotic di sini mengandung arti lain yaitu arasional. Jadi sesuatu yang irasional, sesuatu yang tidak bisa kita betul-betul tangkap atau pahami melalui konsep-konsep kita. Maka kalau kita berhadapan dengan, Nietzsche mengajak kalau kita berhadapan dengan realitas yang semacam ini, sebetulnya kan kita merasa ngeri-ngeri sedap ya. Jadi kita sebetulnya nggak tahu, tapi dengan kemampuan intelektual kita, dengan rasio kita punya perspektif atau kita punya horizon untuk memahami itu. Tetapi harus ingat kita selalu paham bahwa horizon hanyalah horizon, terbatas sebagai horizon, bukan realitas itu sendiri. Karena di dalam penggalian-penggalian kalau kita semakin mendalami realitas, horizon-horizon kita sebetulnya akan bertambah. Kita punya posisi atau cara pandang yang lain untuk memahami realitas. Makanya dia akan bilang, realitas itu pada dirinya akan gelap, tetapi sebetulnya juga indah, karena membuat kita kreatif untuk menciptakan horizon-horizon itu. Nah, itu barangkali untuk menjawab pertanyaan dari Hendarto, Mona Lisa, dan Anita, berkaitan tentang bagaimana hubungan antara kebenaran dengan pegangan sebagai sebuah permukaan. Saya lanjut ya. Ada pertanyaan yang bisa saya jawab singkat ya dari Beta Rida Pasaribu. Apa ada yang bergeser dari pemahaman saya tentang Sokrates setelah membaca Nietzsche begitu ya? Ya jawabannya sederhana, tidak ada yang bergeser seinci pun begitu. Tapi itu juga setelah membaca lama begitu ya. Jadi sebetulnya Sokrates ada istilah dalam bahasa Prancis malgré lui ya, malgré lui. Jadi meskipun Nietzsche itu mengejek-ejek Sokrates, seperti katakan Julius tadi, sebenarnya Nietzsche itu mengagumi Sokrates begitu ya. Jadi malgré lui ya, di luar kemauannya ya sebetulnya Nietzsche itu kagum ya dengan figur Sokrates. Sokrates mengusung ide terkenal gnotiseuton ya atau gnotisauton, know yourself, ya. Kenalilah dirimu sendiri sebagai maksim paling utama dalam filsafat ya, yaitu mengenali diri sendiri. Dan Nietzsche sama, Nietzsche juga menganjurkan sesuatu yang saya kira kita semua tahu, jadilah dirimu sendiri, be yourself ya. Ada satu aforisme dari Nietzsche yang menarik, dia menulis begini. Kamu mau mengikuti aku, oke, baik. Ikutilah aku langkah demi langkah, supaya dengan demikian kamu menjadi dirimu sendiri. Ya, jadi kalau kita mau mengikuti Nietzsche, kita baca teks-teksnya, kita ikuti step-step dia berpikir ya. Dan kalau kita mengikuti itu, maka kita menjadi diri sendiri. Ya, bukan menjadi Nietzschean ya. Nietzsche tidak menghendaki pengikut. Dia kalau semua orang sekarang ini mencari follower ya, berlomba-lomba mencari follower, itu yang dihindari Nietzsche. Dia sama sekali, dia mungkin akan sedih kalau ada satu follower begitu ya, karena lalu dia akan mengalami hal yang buruk yang dialami Nietzsche begitu. Jadi dia tidak ingin ada orang bernama Nietzschean ya, atau Nietzscheis gitu ya, dia nggak suka itu ya. Dia ingin setiap orang menjadi dirinya sendiri. Jadi bagi saya terlepas dari peperangan yang dibuat Nietzsche kepada Sokrates ya, di situ memang ada penghormatan dan di situ sebetulnya sama-sama ya, filsafat adalah sebuah pencarian personal ya, sebuah pembentukan diri. Itu untuk Beta Rida Pasaribu. Kita masih punya kurang dari 10 menit. Ya. Jadi mungkin Julius dan Romo Setio boleh memilih pertanyaan yang paling diprioritaskan untuk dijawab dalam kurang dari 10 menit. Oke, saya coba untuk menjawab ini ya. Ada satu pertanyaan dari Aib Purnama yang juga mirip dengan pertanyaan yang akan saya nanti hubungkan dengan pertanyaan dari Leo Fabrianus. Jadi apakah berkaitan dengan metode dari ad hominem yang
dipakai oleh Nietzsche ya. Jadi apakah itu berkaitan dengan status sosial si pengujar begitu. Dan juga nanti pertanyaan kedua dari Purnama adalah mengenai Ubermensch itu nanti bagaimana di penerimaannya di masyarakat begitu ya. Ya, tentu yang perlu diingat adalah ketika Nietzsche berbicara tentang ad hominem itu bukan dalam artian bukan dalam pengertian logika ya, dengan logika sederhana bahwa itu adalah fallacy, ataupun nanti dikaitkan dengan status sosial dari si pengujar, bukan. Tetapi kekhasan dari metode ad hominem Nietzsche itu berkaitan dengan metode genealoginya yang erat dengan analisis psikologis fisiologis begitu. Jadi apa itu? Gampangnya begini. Jadi kalau Nietzsche mengkritik sesuatu begitu, dia akan melihat bahwa yang dikritik itu bahwa misalnya dia mengkritik bahwa Hegel itu adalah seorang metafisikus besar yang berbicara mengenai roh mutlak begitu. Ya dia akan bilang, ya ada apa dengan Hegel di balik itu? Jangan-jangan dia memang orangnya tidak utuh begitu. Dia butuh sesuatu yang mutlak sehingga dia bisa mengutuhkan dirinya. Nah, ini untuk menunjukkan sebetulnya Nietzsche itu memperlihatkan jangan-jangan segala hal yang sifatnya ideal, segala hal yang sifatnya bagus-bagus itu ternyata nggak lepas dari hal-hal yang sederhana. Misalnya kan Nietzsche, Hegel tadi, kalau kemarin kita mendengar bahwa dia membuat satu sistem filsafat yang sangat sempurna dengan istilah roh mutlak yang bisa menjelaskan segala sesuatunya. Tapi Nietzsche mengendus begini, dia akan bilang, terhadap segala hal yang ideal-ideal, saya melihat itu hanya manusiawi, sangat manusiawi. Karena yang ideal-ideal itu tidak lain berasal dari hal-hal kondisi psikologisnya, dan kondisi psikologisnya itu berkaitan dengan kondisi fisiologisnya. Apa sih maksudnya itu? Nah, yang unik dalam Nietzsche itu memprioritaskan yang namanya sensasi atau hasrat atau disebutnya sebagai insting atau juga alat-alat indera gini tubuh. Ini sebagai kontras, sebagai perlawanan ketika filsafat mengutamakan yang namanya rasio. Jadi kan dalam filsafat itu ada dua tegangan besar, yaitu rasio dengan hasrat. Nah, secara filsafat Barat menurut Nietzsche, warisan dari Sokratik itu mengutamakan rasio, menganggap rasio lebih unggul daripada hasrat. Hasrat itu selalu dibilang negatif karena dia punya gejolak-gejolak yang tidak dipahami dan merusak. Justru Nietzsche akan membalik itu. Karena yang dihasilkan oleh filsafat yang baik-baik toh sebetulnya kan berangkat dari penginderaan yang sangat rendah tadi, insting-insting yang sangat dasar. Nah, makanya dalam teks-teks Nietzsche itu menarik, kita akan menemukan bagaimana Nietzsche itu menggunakan indera-indera lain selain mata. Jadi mata itu begitu dominannya dalam filsafat Barat sehingga dia bisa ketika melihat itu kan lalu membuat satu sistem yang rapih begitu dengan daya penglihatan bahwa itulah yang benar. Tapi Nietzsche akan melihat hati-hati dengan keterbatasan mata. Mata punya ilusinya, maka kita perlu mendengar. Jadi makanya ketika dia bicara, ketika membaca teks dengan mata akan kita membaca dengan teks, tapi Nietzsche akan mengutamakan dengarlah apa yang ada di balik teks, dengarlah musik yang di balik teks. Kemudian dia juga mengaktifkan indera penciuman, bahwa segala filsafat dalam sejarah filsafat Barat itu membuat satu sistem yang bagus, yang komprehensif dan jelas, tapi Nietzsche akan bilang di balik segala filsafat yang jelas itu kita mencium bau busuk. Bukan filsafat itu bukanlah seperti burung Minerva ya, Hegel gitu yang akan memperlihatkan kebijaksanaannya ketika semua peristiwa berakhir, tapi tidak, tapi justru dari hal-hal begitu kita mencium sesuatu yang busuk begitu. Terus juga dia mengaktifkan indera penggerak, peraba, karena dia selalu mengilustrasikan dirinya sebagai seorang pengembara. Pengembara itu apa? Dia selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain yang tidak pernah diam, tapi dia tubuhnya aktif. Maka dalam arti ini dia
Nietzsche itu ingin memperlihatkan bahwa abstraksi kita terhadap hal-hal yang indah, yang terlihatnya keren, itu harus diperpendek. ya, oke, jangan-jangan adalah hasil dari hal-hal yang sangat sederhana. Nah, begitu. Jadi, ad hominem atau analisis fisiologis psikologis Nietzsche itu berangkat dari hal-hal yang sangat relevan, yang sangat sehari-hari. Demikian untuk Mas Aep ya. Silakan Mas Setio, pertanyaan terakhir. Ya, jadi ada dua pertanyaan yang senada dari Chandra Kurniawan dan James Robert ya. Pertama untuk Chandra, soal persahabatan hasil dialektika itu bukan hasil metode triangulasi. Ya, ini kan metode penelitian pakai triangulasi, bukan. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi ketika persahabatan itu adalah triangular, itu artinya bahwa definisi persahabatan itu bersifat segitiga. Saya dengan kamu bersahabat itu bukan karena ada kesalingan saya dengan kamu, bukan, sama sekali tidak. Tetapi karena ada sesuatu di antara kita yang membuat kita akhirnya dekat. Misalnya filsafat, begitu ya. Kita sama-sama filsafat sehingga kita lalu connect, begitu. Jadi bukan metode triangulasi ya. Nah lalu kemudian kalau dikatakan bahwa seyogianya dalam bersahabat itu melebur, ya itu bagian dari satu argumen yang dalam proses dialektika kemudian disanggah. Melebur itu kan resiprositas ya, ada kesalingan ya, baru bisa melebur. Dan itu yang persis dalam bangunan argumentasi di buku Lysis itu kemudian ditolak. Karena ternyata yang utama dalam persahabatan itu ternyata bukan soal peleburan, bukan soal kesalingan. Justru bukan. Justru sesuatu di antara dua orang yang bersahabat. Dan lalu dari James Robert bahwa ya kebenaran itu subjektif karena rasionalitas orang itu berbeda-beda ya. Nah ini yang dilawan oleh Socrates ya. Tadi saya sudah mengatakan konteks sofisme ya, di mana dengan rasionya orang itu lalu bisa bohong ya. Kalau seperti di Amerika pas pemilu kemarin dengan rasionya orang bisa menciptakan fakta alternatif ya. Jadi Anda bohong dulu, setelah itu Anda ciptakan fakta alternatif untuk mendukung kebohongan Anda. Nah kaum sofis seperti itu. Nah kalau kita bertahan dalam versi relativisme seperti ini ya memang ya bisa-bisa aja begitu ya. Dalam rezim demokrasi selalu begitu ya. Tapi kalau dengan Socrates selalu ya tentu dialektika adalah semacam metode untuk memperlihatkan kepalsuan ya, argumen-argumen yang sifatnya opini tadi itu dan menawarkan ya argumen yang lebih kokoh ya yang disebut dengan definisi universal itu. Begitu Ayu. Mohon maaf tidak bisa menjawab semuanya ya. Sebetulnya saya sudah mencatat beberapa tapi waktunya sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Terima kasih banyak Romo Setio, Julius. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada dua pembicara kita dan juga kepada konsentrasi teman-teman semua. Selamat malam, sampai jumpa lagi 3 minggu lagi.